Tidak ada yang ultimate di dunia. Tidak ada yang ultimate. Itulah orang-orang yang selalu namanya membuat omongan orang terus kesimpulannya terlalu cepat. Mati kalian anjing. No ultimate in this game, okay? Oke, halo. Dan aku aja lah MC-nya lah sini. MC. Halo teman-teman semuanya. Semoga semua baik-baik saja dan tetap lancar rezekinya. Hari ini berada dalam segmen tagihan bulanan atau cerita yang mengikuti kahanan bulanan. Jeng. Karena kita tidak tahu harus memakai bumper apa atau intro lagu apa. Sementara Sementara kita akan begini aja ya. Oke, dalam segmen ini kita akan membacakan beberapa peristiwa yang ada di bulan Juni sesuai dengan bulan ini. Segala yang ada dalam podcast ini adalah fiktif semata. Jadi apabila ada yang tersinggung atau kesamaan nama tokoh, tempat, dan peristiwa, ya terserah Anda mau bagaimana. Podcast ini tidak berhak mengatur jalan cerita hidupmu. Memang kita makna carta. Ngomong-ngomong makna carta. nanti itu akan ada di pembahasan kita nanti. Oke, hari ini saya bersama seorang teman yang akan bersama-sama membahas apa saja yang ada di bulan Juni. Someone from Far East. Far, apa sih? Timur jauh. Far East. Ya timur jauh. Ya sih. Iya, From the East. Yeah, From the East. Adalah Dimas Iman Galih Wicaksono. Woo! Tunggu. Kalau kamu bilangnya East itu adalah nama tempat, kamu harus menggunakan nama Eastern gitu loh. Oh, Eastern. Someone from Eastern Man. Kalau lagu. Ini lagu anak Eastern Man. Oke, jadi Dimas ini adalah seorang Eastern Man, asik, manusia dari timur yang dia bernaung di Jawa sebelah timur, lebih tepatnya Pacitan. Ya sih, kamu mengakui domisilimu Malang atau Pacitan? Sesuai KTP mah lahiran Pacitan. KTP lo ya? Oke, KTP lain Pacitan. Oke. Tapi sebenarnya kamu lahir di ini kan daerah yang sangat banyak sekali bapak-bapak. Should we ini membahas sesuatu yang so much privacy dan anjing. Ben kita ordo ono funny loh. Jangan terlalu kaku. No. Ya susah sih, yang jelas kalau kita mengacu pada dokumen asli kelahiran Pacitan seperti itu. Oh, kita sepakat Pacitan aja ya. Iya, sepakat Pacitan aja. Tapi in fact, kamu lahir di daerah yang penuh dengan bapak-bapak kan? Oh iya, jelas. Maksudnya bapak-bapak? It's called Purwodadi. Ini gue yang ada sini mumpuni bahasa sih kita tahu ya aku. Daerah penuh bapak-bapak. Apaan sih ini? Purwodadi. Pacitan kemudian mengenyam pendidikanmu Jogja doang apa semua di Malang? Ya kan, ya banyak. Ada di Pacitan, ada di Malang, ada di terakhir di Yogyakarta paling lama 10 tahun lebih. Oh iya tuh. Tak kira malah di Malang nih. Karena aku udah tinggal di Jogja 10 tahun. Oh iya, oke. Berarti sedang mengenyam pendidikan di Yogyakarta. Alias harus lulus maksudnya. Sudahlah. Saya pun begitu. Siapa? Lah iya. Oh ya, saya memperkenalkan diri dan podcast ini selain ada ya podcast yang di introduction itu guest star dulu. Aku lupa. MC-nya nggak ada. Aku lupa. Pada akhirnya podcast ini lebih banyak membrandingkan guest starnya daripada pemilik podcastnya itu loh. So humble. I'm the humblest one in the world. Podcast ini sangat Jadi podcast ini selain bersama Dimas, dibersamai juga saya Ilham Iko Madudin, seorang apa ya, freelancer from from Central Java and Magelang City, Magelang region. Ini kalau boleh lancang nih, guys, kita mau nanya nih, ya kan? Emang MC itu bikin podcast ini latar belakangnya apa sih? Sebelum mulai pembahasan loh ya, maaf ya basa-basi panjang gitu loh. Karena ini perlu tahu nih kenapa ada podcast seperti ini. Oh iya. Sebenarnya podcast ini dibentuk atas dasar kami ingin dan terinspirasi oleh dunia-dunia digital yang sudah lama kami tonton. Ya karena kegabutan, Mas. Itu second. Kita idealis dulu alasannya lo. Gitu. Nah ya, jadi
bersama Dimas nanti kita akan membahas beberapa peristiwa yang ada di bulan Juni sesuai dengan nama segmennya yaitu tagihan atau cerita yang mengikuti kahanan. Kemudian ada kata bulanan yang berarti kita akan mengikuti bulan-bulan apa saja. Jadi podcast ini tidak hanya membahas apa yang ada di bulan Juni, tapi jika kita nanti juga akan terbit di bulan Juli, maka kita akan membahas di bulan Juli. Gitu. Action! Mantap. Oke, jadi yang pertama ya Dim ya. Ada banyak sekali peristiwa di bulan Juni. Jika kita mengurut tanggal maka akan banyak sekali. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi kita akan hanya membahas beberapa tanggal. Dari tanggal 1 sampai 10 aja ini udah banyak sekali peristiwa. Oke, kita mulai dari yang pertama tanggal 1 Juni. Ya, di dunia internasional dikenal dengan Hari Anak Internasional. Tunggu Mas, podcast ini nih aku menjawab apa pertanyaanmu atau seluruh tanggal harus kita bahas atau piye? Jadi kita akan membahas 10 tanggal aja dulu. Oh iya 10 tanggal aja. 10 tanggal aja dulu ya. Kemudian nanti sekiranya kalau aku nggak paham, aku tanya kamu. Kalau kamu tidak paham, kamu tanya aja dirimu sendiri. Ya nanti kita akan kita masukin kolom komentar di bawah ya. Kita udah kenal aja anjing. Belum kenal. Hari Anak Internasional. Sedikit mengetahui, aku buta sih Hari Anak Internasional. Ya. Berarti World Children's Day, iya sih? Ya bisa dibilang kalau World World Children's Day. World Children's Day. Sedikit tahu? Kalau tidak kita skip. Nggak tahu persis sih. Okay. Soalnya tidak begitu mengetahui sebagai seorang yang memiliki anak pun nggak terlalu mengetahui. Oke. Berarti skip ya? Ya, kadang gini ya, sebelum podcast dimulai beberapa penanggalan hari dengan perayaan yang ada. Kadang ada beberapa perayaan yang kadang orang lupa maksudnya seperti apa gitu. Oke. Seperti kadang ada yang berhubungan dengan kita dan tidak ada yang berhubungan dengan kita. Paling banter faktornya adalah satu. Ada libur atau enggak? Tapi World Children's Day, World Children's Day nggak libur. Tapi nggak tahu di beberapa negara, nggak tahu ya. Cuman di Indonesia tidak libur. Kemudian di Indonesia sendiri 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila di tahun 1945, di mana itu dikemukakan pertama kalinya oleh Soekarno atau Bung Karno di sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau sidang BPUPKI sebagai dasar negara Indonesia. Tidak menarik. Next. Actually satu bro. Sebelum kita skip ya, ini mohon maaf ya kepada MC ya. Kalau kita bicara hari, kan ada penumpukan di mana hari itu dirayakan bersamaan dan kita lebih mengenalnya sebagai hari Pancasila karena kita orang Indonesia. Tapi sebenarnya kalau bagi yang belum mengetahui di Yogyakarta ini ada seorang penggiat yang selalu merayakan hari lahir Pancasila dengan sangat-sangat filosofis sekali, bro. Oke. Kalau bagi orangnya Jogja, dari orang Jogja, kalau mungkin penasaran dengan bagaimana Pancasila dijelaskan ataupun diilhami bukan dengan upacara dan sebagainya, kalian bisa nanti datang ke rumah Garuda di daerah Sewon, tepatnya di belakang ISI itu ada Museum Garuda. Kalian bisa ketemu dengan Pak Nanang. Dan hari ini saya dapat kabar hari ini tuh dia sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk nanti malam. Oh, soal Pancasila. Ya. Entah udah berlangsung 3 hari atau sudah berlangsung udah selesai. Tapi setiap tanggal 1 Juli dia selalu punya. Bahkan kemarin sebelum corona masuk datang ke Indonesia, dia bahkan sempat membuat perayaan di Prambanan terkait dengan hari lahir Pancasila dan itu luar biasa sekali. Itu mungkin buat awal-awalnya biar tidak terlalu skip. Maaf. Gak apa-apa. Ya, kan menurutku menarik nih, aku kan tidak. Tapi belakang isi berarti kompleknya ya? Iya sih? Iya, kamu ke belakang isi kan kamu dari jalan Parantritis itu nanti sebelum isi ada gang ke kanan, kamu masuk ke sekolah kebidanan itu, nanti kamu berhenti sebenarnya di kebidanan, lumayan dapat pemandangan kan, lanjut terus. Pemandangan what? Iya kan, kamu nggak tahu bidan. pas kebidanan kamu nggak tahu betapa cantiknya itu. Come on. Ternyata MC podcast ini homo ya. Come on. Di situ kamu akan bertemu perempatan pertama setelah belakang isi, kamu bisa belok kiri ke arah Radio Buku Yogyakarta, itu terkenal di arah Radio juga. Buku. Kamu bisa ke kanan ke nanti arah Museum Garuda. Warung Museum Garuda. Di Google Maps sudah ada, gampang banget. Itu sudah lama berdiri Museum Garuda. Sudah lama berdiri sekali dan cabangnya sekarang sudah sangat banyak di seluruh Indonesia. Tapi di Jogja hanya ada satu itu loh. Hanya satu dan itu sangat original. Ya ada di Malang, Jakarta dan sebagainya. Itu soal museumnya. Kalau kan sekarang kamu bermukim di Yogyakarta. Ya. Ada nggak peringatan hari lahir Pancasila di desamu atau di pemukimanmu? Kurang lebih tidak ada. Ya. Kalau di sini ada.
Apa? Di sini ada. Oh, ada sumpah beneran kemarin. Jadi di desaku ya di Magelang ya. Itu ada perayaan Pancasila dengan harus bukan ya harus sih anjuran dari desa untuk mengibarkan bendera di depan rumah. Aku nggak tahu sih fungsinya apa, cuman ya udahlah. Kemudian bisa kita lanjut. Boleh. Oke, jadi di tahun 193 Kaisar Romawi Marcus Didius dibunuh di istananya. Wow, Marcus Didius, Kaisar Roma 193. Karena dia awal-awal sudah ada ini ya, berita pembunuhan. Aku juga kaget. Di istananya lagi. Jadi di sini Marcus Didius atau dengan nama Marcus Didius Severus Julianus adalah Kaisar Romawi dari 28 Maret 193 sampai 1 Juni 193. Ia meneruskan tahta setelah membelinya dari penjaga Pretoria yang telah membunuh pendahulunya Pertinax. Oh, di sini masuknya Masehi. Dia masih Masehi, berarti setelah Masehi. Berarti anu ya. After AD. Anonidius. Bisa dijelaskan apa itu? Sesuai dengan penanggalan yang kita pakai sebagai Masehi, jadi Masehi itu dibagi menjadi 2 periode, ada BC dan AD. BC itu berarti before Christ, dia sebelum dia dilakukan sebelum Yesus itu lahir, dan AD itu dia anonim dari anonim Dios alias kedatangan Tuhan kita. Itu mengartikan bahwa setelah AD itu artinya kekristenan sudah mulai ada, dan BC atau before Christ itu sudah ada kekristenan sebelum ada, alias Yesus sudah ada. Untuk mungkin correct me if I'm wrong, kalau orang-orang yang berada di yang beragama Kristen atau seorang penggiat Latin ada yang lebih tahu dari saya. Berarti bisa dibilang AD itu setelah Kristus ya? Iya. Oke. Kemudian kita lanjut di tahun 1813. Kapal Amerika Serikat, nggak tahu ini bacanya gimana, Chesapeake dikalahkan kapal Britania Shannon dan berhasil ditawan dalam perang 1812. Let me check. Perang tahun 1812 adalah konflik militer antara Amerika Serikat dan Britania Raya dari tahun 1812 sampai 1815, berarti 3 tahun. Kemudian, berarti ini masa-masa Inggris berkuasa atas laut, iya nggak sih? Iya, 1800 kan? Angkatan laut berjaya-jayanya. Di Inggris kan? Marine itu kan, dia punya admiral, nggak punya ini nggak? Devil. Punya admiral lagi apa? Devil Fruit. Fuck, please. Gitu. Kemudian di sini ada beberapa tokoh, mungkin aku nggak tahu kamu tahu atau tidak, aku nggak tahu. Dari Inggris ada George Prevost, Isaac Brock, Roger Schiffel, Gordon Drummond. Kemudian dari Amerika ada James Madison, Henry Dearborn. Aku agak lupa, ini tuh peristiwa yang hampir berkaitan sama Boston Tea Party nggak sih? Setelah atau sesudahnya, aku lupa ya tahunnya Boston Tea Party. Tahun berapa? 1800? 1813. 1813, bukannya itu jauh setelah Boston Tea Party. Boston Tea Party. Boston Berarti- Tea Party itu 1700-an, Pak. Oh, berarti masa-masa ini masa kolonisasi Inggris ya nggak sih? Iya, kolonisasi Inggris kan kolonisasi Inggris itu dia berjaya-jayanya ketika mereka berhasil menguasai daerah Afrika dan daerah Amerika Selatan. Dia berjaya sekali di waktu itu. Amerika Selatan. Iya, Amerika Selatan, terutama kepulauan Karibia, terus daerah Kolombia. Itu tuh Berarti masa-masa perompak. Iya, masa perompak. Masa perompak itu sangat panjang loh, masa perompak. Oke. Berarti kalau Amerika Selatan musuh utama dari Inggris waktu itu apakah perompak atau Spanyol? Atau Spanyol udah cabut duluan? Sedikit kompleks kalau kita mau namanya membahas sebuah sejarah waktu itu dengan bicara bagaimana ini pihak seperti ini berlawanan sebagaimana sepak bola, itu tidak bisa seperti itu. Karena perompak sendiri itu sebenarnya kalau kita lihat tidak seperti penjahat dan angkatan Inggris sebagai polisinya itu tidak seperti itu. Ada beberapa pirate atau bajak laut yang dia sebenarnya adalah orang lokal yang mencoba yang dia benar-benar berada di daerahnya, dan orang Inggris tuh dia mau menjajah. Ada beberapa kasus yang seperti itu, seperti sampai hari ini bajak laut yang berada di lautan Afrika sebelah timur itu dia sebenarnya bukan dari dulu, dia sebenarnya bukan sesuatu yang seperti penjahat, dia benar-benar orang situ yang benar menguasai lautan.
tidak semua kirim penjahat. Jadi Mungkin penguasa lokal. iya, penguasa lokal. Oke. Meskipun kita sering berpikir bahwa dengan referensi film Pirates of Caribbean kita menganggap bahwa peperangan, tapi tidak. Sebenarnya musuh utama Inggris bukan pirate, bukan bajak laut, tapi dari Portugal, dari Spanyol dia datang. Cuman ketika ada kekuasaan dagang dan angkatan laut yang mencoba mengawalnya itu, ada orang ketiga yang masuk gitu. Pirates. Ada yang ketiga. Nah, pirate ini adalah sebenarnya gerakan-gerakan lokal, namanya tuh mengganggu kestabilan mereka. Oke, berarti semacam bisa dibilang kekuatan ketiga nggak sih? Enggak sih. Tidak juga. Enggak, kekuatan ketiga. Ketiga karena tidak terlalu berdampak banyak sebenarnya. Pirates. Oke, kita lanjut ya. Boleh. Kemudian di tahun 1980, Cable News Network atau CNN Ini masih tanggal berapa nih? Tanggal 1 Juni. Masih tanggal 1 Juni. Masih banyak, bro. Sampai tanggal 10 loh ini, jangan salah. Jadi pemirsa podcast ya, sebenarnya kalau kalian ini melek sejarah bahwa satu tanggal itu ada beberapa banyak sekali. Artinya masih banyak yang perlu kalian pelajari. Jadi jangan sok-sok udah ngerti. Ya. Artinya podcast ini bisa buat kalian itu belajar lebih banyak. Ayo bro. That's what I mean, man. Ini sangat edukatif, bro. Tapi nggak tahu juga. Oke. Besok ini sponsornya lagi. Bisa. Kita open sponsor loh ini. Jangan lupa masuk ke channel streaming gaming saya, The Bubu Gaming di Facebook. Oke. Ya, saya memberitahu juga bahwa teman saya Dimas ini adalah seorang yang punya akun, akunnya akun streaming, bener sih? Akun streaming dengan nama apa tadi? The Bubu. Tulisannya dong. The biasa. BUBBU. B kapital. No. Oh, B kecil. Oke. The Bubu tok. Oke, bisa di stream melalui Facebook. Melalui Facebook ya, teman-teman. Kemudian tadi, Cable News Network memulai siarannya sebagai stasiun televisi berita 24 jam pertama di dunia. CNN. Sedikit tahu CNN dimulai siaran di mana? Dia di mana? Karena kan cabangnya banyak. Sebagai orang yang lebih suka melihat YouTube dan tidak melihat TV, jadi ketika bertemu CNN belum terlalu banyak ngerti mas sebenarnya mas. Tapi kan kita tahu CNN sekarang banyak sekali ya, CNN Indonesia. Dia emang besar. Tapi di sini dia dikatakan sebagai memulai siaran sebagai stasiun televisi berita 24 jam pertama di dunia. How about BBC? Sebenarnya kalau bagi orang yang punya TV kabel ya, orang lebih banyak melihat CNN daripada BBC untuk sebuah berita. Karena BBC itu ibaratnya kayak gini, dia televisi yang beritanya itu mencampurkan hal yang membuat orang itu mengedukasi, sedangkan tidak murni jurnalistik gitu loh. Kalau orang lihat BBC, kalau orang yang lihat TV kabel ya, makanya BBC itu ada berbagai channel-channel yang dia itu tidak murni jurnalistik sekali BBC. Oh iya, karena ada BBC History Channel terus sama Yes, tidak ada CNN tuh kalau di Indonesia ya apa kayak TV One gitu loh. Hampir, cuman berita mulu. Cuman bedanya dengan TV One adalah CNN itu apa ya? Gini, pas CNN gak pernah tipu. TV One tipu ya. Sensor bro. Gak apa-apa, biar orang TV One tahun. Sensor bro. Nggak, tapi kan aku nggak terlalu ini lihat berita. Cuman sekilas kalau lihat CNN dan TV One, apa kata lain dari eye catching atau bahasannya lebih easy going? Ya CNN adalah itu daripada TV One. Maybe ya mungkin eye catching. Kayak misal, TV One akan membahas yang sangat berat di bulan September 65 atau membahas reformasi 98. CNN akan membahas itu, tapi kemudian akan ada referensi semacam PS5 akan segera rilis kayak gitu. Ada itu di CNN, sumpah. Asli beneran. Atau rekomendasi tempat-tempat wisata. Tapi kebanyakan CNN itu akan lebih membanyak teknologi. Kayak teknologi 5G yang baru rilis, atau Jepang membuat robot baru, atau keluaran HP terbarunya CNN. Jurnalistik banget ya. Dan justru yang menarik itu, entah kenapa sih ya. Tapi kalau share rate aku nggak tahu sih. Bisa kita lanjut? Boleh. Oke. Kemudian di tahun kita lanjut aja. Tanggal 2 Juni. Kita beralih ke tanggal 2 Juni. Di tahun 455, bangsa Vandal menyerang Roma dan menjara harta selama 2 minggu. Wow. Bangsa Vandal.
What is bangsa Vandal? Apakah itu mengacu pada sekarang yang dinamakan vandalism? Bisa jadi. Sebenarnya kan kata-kata apa istilah-istilah hari ini itu kan salah satu cerminan yang apa terjadi di belakang gitu kan. Tapi bangsa Vandal itu sebenarnya juga adalah sebuah bangsa yang dulu sudah ada semenjak kalau bagi yang mengetahui sejarah Eropa, ada namanya di Eropa itu bangsa Frank sama Franka. Franka. Ada bangsa Vandal yang dia berada di daerah timur dari bangsa Franka, yaitu daerah sekitar Jerman bukan sih? oh no, bukan Jerman. Dia nggak berada di Jerman, bahkan timur sedikit dari Jerman gitu loh. Yang sekarang tetap ini Eropa Timur. Ya Eropa Timur, tapi bukan sampai ke Rusia, tidak. Rusia itu masih beda lagi. Vandal. Tapi seingatku soal sejarah Eropa, pada pasca Kaisar Diocletianus Roma, Diocletianus kan kemudian membagi Roma menjadi dua, barat dan timur. Kemudian yang timur naik di Bizantium, kan dia mengalami kenaikan, Roma barat mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah serangan dari suku barbar, dan kalau nggak salah bangsa Vandal ini masuk dalam salah satu suku barbar itu. Ada banyak bro, aku kalau pernah melihat beberapa banyak sekali bangsa pada akhirnya itu kan dulu kan sebenarnya Roma itu tidak benar-benar menghancurkan seluruh wilayah kan. Dia ibaratnya kayak gini, dia tidak benar-benar membuat seluruh hal itu Roma gitu loh. Oke. Ada beberapa daerah-daerah yang masih dalam tanda kutip ada suku-suku yang masih berada di situ. Iya, benar. Dan di situ. Dan tidak semuanya itu civilized kayak ada di Roma, meskipun mereka pada akhirnya adalah warisan terbesar dari Roma. Kenapa bisa mereka menguasai adalah dia membentuk sebuah jalan gitu kan seluruh Eropa. Itu untuk mobilisasi prajuritnya. Pada akhirnya kita sekarang menyebutnya sebagai ada banyak jalan menuju Roma. Dan sebenarnya adalah warisan terbesarnya Roma pada waktu itu. Jalan yang bentuknya paving. Iya. Ya kayak konblok kan. Oke. Berarti perumahan di Indonesia terinspirasi dari Roma ya? Kalau sekarang mereka terinspirasi dari ini Pak, perumahan Norwegia yang modelnya set gitu. kotak gitu kan. Oh iya. Kotak iya. atasnya sedikit runcing. Nah, kayak gitu kan. Benar. Atap runcing tapi nggak ada musim dingin kan, aneh kan? Bisa ada musim dingin. Ya hujan nih. Yang ada saljunya. Iya bedanya nggak ada saljunya. Kemudian ini menjadi harta selama 2 minggu oleh bangsa Vandal. Kemudian di tahun 1896 Guglielmo Marconi mematenkan temuan barunya yaitu radio. Itu di tanggal 2 Juni dipatenkan radio Marconi. Kalau penemuannya berarti sebelum ini ya. Biasanya kan konsepnya gitu ya, kalau orang menemukan tapi belum tentu dia langsung mematenkan hasil temuannya. Ya, ada yang sering terjadi seperti itu. Graham Bell kayak gitu tuh, dia menemukan telepon, cuman pematenannya kan nggak langsung pas hari itu juga. Tidak, malah Graham Bell itu adalah orang yang sangat serius ketika hak paten. Kasus terbesar ketika hak paten itu adalah waktu Wright Bersaudara ini, maaf ya keluar dari konteks pada tanggal tersebut, tapi beberapa penemuan Wright Bersaudara itu mereka menemukan pesawat lebih awal tapi hak patennya masih kurang. Tesla pun juga demikian. Oh iya, Tesla. Edison adalah orang yang sangat bagus dalam mematangkan. Makanya beberapa penemu ya kan sebenarnya mohon maaf ya kalau correct me if I'm wrong, beberapa penemu itu tidak sebenarnya mereka menemukan terus mereka langsung mematangkan, tidak. Ada beberapa menemukan, ada beberapa pengusaha yang mensponsori itu terus dia mematenkan atas nama perusahaan tersebut. Benar. Kasusnya bersama kayak kasusnya Wright bukan sih? Itu kasusnya Wright. Dan beberapa kasus-kasus Tesla seperti itu, bahkan kasus-kasus kereta, saya lupa namanya tuh, Thomas Rudolph siapa. Dia juga termasuk di situ. Mesin uap pun juga sebenarnya James Watt sebenarnya adalah seorang petinggi korporasi yang dia cuma menyempurnakan, menyempurnakan. Tidak semuanya enggak gitu. Jadi salah satu kasus masalah yang berkaitan dengan korporasi. Wright bersaudara sih, yang benar-benar mengakar di otakku. Karena sempat dengar beberapa ceritanya bahwa dia dapat beberapa tawaran yang kemudian Wright bilang, ayo ini harus segera rilis hari ini, cuman sebentar, ini masih belum sempurna. Status gitu. Ada ya kayak berbagai perselisihan lah ketika hak paten itu, dan itu merupakan pada akhirnya beberapa perusahaan bisa berdiri hari ini karena sebuah hak paten seperti itu luar biasa. Ya berarti hubungan antara hak paten kemudian industri itu udah ada sejak lama sekali. Itulah kenapa mungkin saya bisa menyarankan kepada MC podcast ini, kalaupun nanti sudah banyak dikenal orang, tolong patenkan namanya sehingga tidak diambil orang. Oh, gitu kayak ya? kemarin tuh ada tuh
Itu geprek bensu tuh. Wah, itu tuh. Aku ngerti. Jadi ada perusahaan ya kan, perusahaan geprek, kebetulan namanya Bensu gitu loh. Dia akhirnya mengambil seorang ambasador namanya Ruben Onsu. Oke. Oh, berarti itu bukan Ruben Onsu asli ya? Bukan, sebenarnya perusahaan dulu yang membuat geprek Bensu, tapi dan dia mengambil seorang ambasador namanya Ruben Onsu. berarti Akhirnya Ruben branding, Onsu membuat sendiri, dan ini terjadi perselisihan dan itu. Itulah kenapa nama atau brand itu cukup vital lah. Oke, paham. Mungkin di podcast ini kalian nggak cuma dapat pelajaran sejarah, tapi kalian juga bisa mendapatkan pelajaran tentang pematenan, Iya. branding. Itu dia. Hari ini tetap dengarkan podcast ini. Itulah kenapa saya selalu menyuarakan streamingan saya The Bubu. The Bubu is number one, bro. Siap. Anda kalau mau lihat tutorial tusun nonton The Bubu. Oke, kita lanjut ya. Di tahun 1953, tanggalnya masih sama 2 Juni, dilantiklah Ratu Inggris Elizabeth II. Ini menarik, bro. Kamu pernah lihat satu film tentang Elizabeth II nggak? Aku taunya The Tudor, itu series di Netflix. Oh, series itu kan bukan, tapi kan itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan Elizabeth II. Lebih ke dinastinya. Dinasti kan. Nah, ada satu film, nggak jauh dari sini. Dia filmnya itu tuh benar-benar tentang Elizabeth II ketika dia masih kecil gitu. Oke. Kalau nggak salah itu filmnya namanya Royal Night. Ada Royal Night. Oke. Royal Night itu Royal Knights. Yang pernah dengar? ya, Royal Night itu tidak, aku ke 2016 atau 2015 itu suatu film di mana kalian akan melihat bagaimana masa kecil Elizabeth dan kenapa dia itu begitu open minded sebagai seseorang yang berasal dari Ratu Inggris. Sebenarnya dia open minded karena masa kecilnya dia yang kalau kita lihat ratu-ratu, dia di istana ya kan, punya peliharaan, bisa ngomong, princess ya. Bisa ngomong. Ya kan princess kayak gitu, bro. Cewek ada peliharaan bisa ngomong. Oh iya, lu udah halu ya. Nah iya bener, ngapain? Tapi dia ketika waktu itu tuh kalau nggak salah di filmnya itu kan bercerita tentang malam tahun baru ya. Dia keluar gitu loh. Dia bertemu dengan prajurit, dia keluar. Royal Knight tuh ini gak sih? Film yang menceritakan pertemuan Elizabeth dengan bangsawan lain. Iya, bahkan itu bukan bangsawan. Itu adalah laki-laki tanpa asal usul yang jelas. Rupanya beda judul aku berarti. Jadi kayak ibaratnya itu kalian kayak ngelihat Romeo dan Juliet, kalian kan melihat video klip Taylor Swift yang Love Story ya. Itu, tapi kalau kalian tidak melihat cerita romantisnya ya, tapi kalau kalian melihat bagaimana Elizabeth seorang dari bangsawan menghadapi dunia luar istana London waktu itu, dia pergi ke bar. Tahu kan barnya orang Inggris kayak gimana ya? Istananya masih di Buckingham tadi. Ya, di mana lagi, bro? Pada masa itu. Masa di Gedung Putih? Ya tahu, York gitu ternyata. Tapi berarti kalau di Buckingham tuh lokasi tepatnya di mana sih Buckingham Palace? Buckingham itu di London Utara. London Utara. City. What city? Aduh, saya belum pernah London, bro. London Utara. Cuman London kan. Oh, Elizabeth itu seorang Gunners. Man, not London. Tapi dia pernah mendeklarasikan bahwa dia tidak mendukung tim Inggris manapun. Karena kalau dia mendukung, sudah itu selesai. Oh ya jelas. Selesai. Jangan kan ratu, artis saja yang dari satu mendukung udah keempat. Kita tahu konflik antara Liam Noel Oasis dengan Stone Rose, kemudian musisi-musisi dari Merseyside Red, AK Liverpool. Oh itu. Gila. Tapi meskipun dia waktu itu pas di film itu dia lebih sering ke daerah Liverpool kalau nggak salah itu. Merseyside ya. Iya. Tapi hatinya karena banyak barnya kan. Tapi hatinya tetap Arsenal. Ya. What the fuck is ini adalah opini pribadi dari MC podcast ini. What the fuck is Tottenham? Jadi Tottenham son of a bitch. Maaf. Jadi mohon maafkan kepada yang ini ya, yang mendukung selain itu. Wah, MC ini wah parah nih. Elizabeth II. Aku agak sedikit penasaran terkait Elizabeth II. Who is the real name of Elizabeth II? Elizabeth Alexandra Mary. Oh iya, Bloody Mary itu masih keturunan ini ya, Elizabeth ya? Bloody Mary. Aku lupa tapi dia kakaknya atau adiknya. Bloody Mary, Mary itu Ratu Mary adalah istri ke-5 atau enggak ke-6 dari Henry ke-8. Oke. Henry ke-8. Bukan. Dia anak dari istri Henry ke-8, dia brojol gitu kan. Nah, Mary ini memiliki sifat
yang luar biasa diktatorship waktu itu, sehingga dan dia sebenarnya orang yang dekat dengan Henry, makanya dia punya tangan besi, tangan berdarah gitu. Oke. Banyak sekali hal yang Makanya disebut Bloody. ya itu Bloody Mary. Oke. Kita lanjut. Tapi nggak ada, mereka cuma sepupu bro, bukan satu keluarga, sepupu doang. Masih masuk silsilah. Cuma satu ayah tapi beda ibu. Oh iya, ya sering terjadi di masa-masa itulah. Oke, kita lanjut ke tanggal 2 Juni tahun 1979, yaitu Paus Yohanes Paulus II mengunjungi tanah kelahirannya Polandia, sekaligus menjadi paus pertama yang berkunjung ke sebuah negara komunis. What? Polandia di tahun 79 komunis, bro? Is that true? It could be true. Oh, iya, aku baru tahu kalau Poland tuh di tahun 79 masih menjadi negara komun. 79. Itu artinya dia pasti dalam perang dingin. Oh iya benar. Yohanes Paulus II, enggak, dari cerita di Polandia dia agak sangat familiar. Sampai tahun 89, sebuah fakta ya, sampai tahun 89 beberapa negara Eropa atau negara di dunia itu masih ada yang komunis yang seperti itu. Kenapa pada tahun 89 tiba-tiba berubah? Karena ada krisis ekonomi di saat itu. Krisis ekonomi pada akhirnya ketika tahu nggak sih kalau namanya krisis ekonomi tahun 89 kan adalah bank dan saham ya bagi orang yang belajar orang yang mendengarkan dan dia bergelut di dunia ekonomi. Kemungkinan kalian akan tahu bagaimana krisis ekonomi tahun 89 yang itu ada hubungannya dengan beberapa negara, bahkan krisis di Amerika pun juga. Saham-saham turun besar, hancur, dan yang bisa menyelamatkan mereka adalah sebuah perusahaan-perusahaan kecil, swasta, UMKM yang menyelamatkan itu. Dan pada akhirnya bagaimana cara UMKM itu mendapatkan kuasa dan menyelamatkan sebuah negara? Ya udah, kita berpihak ke liberalis. Itulah kenapa banyak negara Eropa menjadi order kapitalis. Itu namanya mengembangkan ekonomi mereka. Oh, that's good fact on the day. Kita lanjut ke tanggal 3 Juni. Oke, di 3 Juni ada hari perayaan Santo Charles Lwanga dan martir Uganda. Di sini dalam tanda kurung Gereja Katolik Roma, Gereja Inggris, dan Luteranisme. Apakah Luteranisme ini adalah satu hal berbeda dari gereja saat ini? Belum sih bro, belum terlalu mengerti dunia gereja. Ini kembalinya gimana nih? What the fuck man? Look at this. Oh, sorry tadi ada teknisi. Ya, selain hari perayaan Santo, kemudian ada juga hari ulang tahun resmi Ratu di Selandia Baru. Oh, jadi selamat hari ulang tahun ya untuk Ratu dari Selandia Baru. Jadi kalau kamu ngomong ke Selandia Baru, you have to speak English lah. Happy birthday. Aksen Selandia Baru. Di Selandia Baru ya kayak orang Australia gitu kayak. Aksen Australia aja nggak tahu. Ya orang Australia ya, gimana sih orang Australia? Berarti aku dia tahu aksen Australia. Aksennya tuh. Ya, tapi katanya orang beda-beda sih. Kayak apa ya? Kayak Ireland, ya nggak sih? No. I. Ini kayak orang Inggris tapi lebih Scotland gitulah. Berarti I. Oke. Itu dari Selandia Baru persemakmuran ya? Oh iya benar persemakmuran. Kemudian di tahun 1482, masih sama tanggal 3 Juni, Sri Baduga Maharaja dinobatkan sebagai Raja Pajajaran. Selanjutnya diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bogor, Jawa Barat. Oke, selamat ulang tahun Kota Bogor. Correct me if I'm wrong, but you can check on wikipedia.org. Ternyata mereka lagi merayakan ada corona datang guys. Jadi 3 Juni ya benar. Hari aku baru tahu kalau 3 Juni itu Hari Jadi Kota Bogor. Selamat ulang tahun ya Kota Bogor. Ya, tapi Bogor kan kota kabupaten ya? Iya masih atau kabupaten dok? Atau kota? Kayaknya dia kota deh. Kota tok loh. Kota deh Kota Bogor itu. Baru tahu. Correct me if I'm wrong ya. Kemudian tahun 1947 tanggal 3 Juni TNI diresmikan oleh Soekarno. Mau berkomentar? Apa sih enggak? Oke skip. Who cares? Tahun 1989 podcast ini sudah tidak sehat. Who cares about TNI? I don't care. Demokrasi bahasanya gimana? Tiananmen. Pakai logaritma aja lah Tiananmen ya. Tapi kalau di Mandarin Tiananmen. Saya bukan orang Mandarin banget ya. Kalau Cina. Perlu diketahui bahwa teman saya yang berdiri di depan saya ini adalah seorang etnis ya, di Oriental. Dia keturunan Chenghu. Tiananmen tahun 1989, di mana tank-tank TPR atau Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok
mulai bergerak untuk membubarkan demonstran. Wah gila, berarti ini Baxia. Loh. Tank Tiongkok loh Baxia loh. Ya meskipun mereka Oriental tidak harus dengan hero Oriental bro, meskipun. Tapi kan dia tank. Emang dia punya one apa? Ya enggak sih. Ya kan dia one nanti kan tanknya dulu. Tank one lah farming dulu lah. Untuk pendengar MLS tolong hentikan ini. Ya, iya dong. Baxia keren. Berarti gila orang-orang. Tunggu, berarti yang hari ini sampai terjadi itu berarti masih ada relation dong terkait kan sama sekarang kan Tiongkok selalu ada demonstrasi dari kemarin bahkan sempat kemarin kan waktu ada beberapa demonstrasi di Indonesia terkait dengan menolak RUKHP dari MPR Omnibus Law Law ataupun yang di Jogja yang mendengar ada namanya Gejala Memanggil kan ada beberapa di Instagram itu muncul tips-tips untuk demonstrasi yang itu di Hong Kong maksudmu? Oh di Hong Kong ya. Yang Hong Kong kan? Iya. Oh iya benar. Itu berarti ada relation sama ini. I'm asking bro, ada relation di situ? I don't know. Itu kan artinya mereka kan berarti orang yang sangat konsisten dalam namanya memperjuangkan sesuatu dari tahun 89 loh. Itu kan pas masa-masa krisis gitu sampai hari ini. Tiananmen. Bisa ngikut yang susah. Oke, kita lanjut di tahun 2006, tanggal 3 Juni, Uni Negara Serbia dan Montenegro berakhir setelah Montenegro resmi menyatakan merdeka. Ini mana saja yang masuk dalam Uni Negara Serbia? Uni Negara Serbia itu dia pecahan Rusia pas waktu Soviet ya. Yang waktu itu banyak sih, sedikit hafal aku di beberapa negaranya. Cuman berterima kasihlah pada meskipun aku tidak sepenuhnya mendukung kekuasaan dari Uni Soviet, tapi beberapa negara ketika lepas dari itu ada yang ngamur dan mereka bisa lepas dari beberapa hal yang menghambat. Oke. Oh iya dulu ada Serbia dan Montenegro. Sekarang sendiri-sendiri. Padahalnya kan tim Serbia kan lumayan lah bulannya. Oh iya sih. Iya kan ya. Gila. Ingat bagi kalian para pecinta sepak bola, hati-hati besok. Harusnya sih Piala Dunia beberapa tahun lagi. Harusnya sih tahun ini tanggal-tanggal ini Euro harusnya, cuman karena pandemi jadi diundur dari UEFA. Cuman entah kenapa feelingku Serbia dan negara-negara Eropa Timur atau Balkan lain bisa menjadi kuda hitam di kompetisi ini. Fisiknya luar biasa bro. Oh Serbia kayak monster semua bro. Tinggi banget lah. Gila ngeri Serbia. Pantesan ya bantai ini Kroasia. Kemudian kita lanjut ke tanggal 4 Juni. Di tanggal 4 Juni ada Hari Persatuan Nasional di Hungaria. Selamat Hari Persatuan Hungaria. Hari Persatuan Nasional Hungaria. Maksudnya Persatuan Nasional itu apakah dia melepaskan diri dari Austro-Hungaria itu adalah sebuah istilah untuk kekuasaan Austria atau gimana sih? Itu kan kerajaan bukan? Austro-Hungaria. Iya, tapi Hungaria itu dulu juga berdaulatnya luar biasa. Kemungkinan ada perubahan konstitusi Pak mungkin. Oh gitu. Ada perubahan konstitusi. Hungaria tuh kayak dulu kita juga pernah merayakan hari Republik Serikat kita juga dulu pernah. Oh iya RIS ya. RIS. Oke. Hungaria ini Budapest kan, Hotel Budapest ya. Ya. Enggak malah Budapest ya. Hotel Budapest itu manja ya dari daerah situ. Kemudian ini kayaknya tema yang kamu suka ini. Di tanggal 4 Juni 1615 pasukan di bawah pimpinan Shogun Tokugawa Ieyasu, bacanya gimana sih? Ieyasu merebut istana Osaka di Jepang. Sedikit mengetahui ini tema banget. Ini ya, sebelum aku menjadi orang yang kaku dalam bicara sejarah ya, kita bicara dulu kepada orang-orang pecinta anime. Oke. Bagi yang sudah menonton anime Drifter itu itu dia anime yang bagus yang dia membahas sebuah sejarah Jepang yang cukup bagus. Dia tidak berpusat pada Nobunaga Uda waktu itu, tapi dia berpusat pada tokoh-tokoh yang lain. Itu luar biasa untuk dibaca. Dan penyerangan ini ada sedikit hal yang orang bilang bisa mematahkan mitos kegagahan Tokugawa Ieyasu. Kalau orang yang main Samurai Warrior dia akan membawanya. Mariaman nggak mungkin ya. Tapi Tokugawa Ieyasu itu bisa menang terkait ada beberapa hal yang sebelum ada penyerangan di Osaka ini. Dan itu luar biasa besar. Tokugawa Ieyasu. Bisa samurai. Samurai kan? Dia shogun Pak, dia shogun. Tapi aku pernah mendengar seorang Tokugawa samurai, mesti pendahulu Tokugawa, ya nggak sih?
Oh, salah satu dari 7 samurai terkenal di Jepang, atau Nobunaga ya? sebenarnya kalau kita bicara samurai, seorang shogun itu tidak bisa disebut seorang samurai. Oke. Karena shogun itu kan dia adalah pemegang wilayah. Secara militer. Secara militer, enggak, secara politik. Shogun itu. Tapi shogun di bawah kaisar loh. Tergantung. Kaisar dan shogun waktu itu ada berbagai hal yang beda. Karena shogun itu adalah bentuk kekuasaan yang lain selain kaisar waktu itu. Oke. Oh, berarti dualisme ya? Ya, dualisme. Dan shogun itu memiliki kepala-kepala samurai yang menempati beberapa daerah. Oke. Contoh Shogun Tokugawa itu punya namanya Samurai Takamada di daerah Pulau Kyushu waktu itu. Dia punya beberapa di prefektur mana dia punya kepala samurai seperti ini, kepala clan atau seperti apa. Oh iya, kemarin. Nah, kalau samurai itu baru orang yang mengabdi di bawahnya. Itu baru disebut samurai. Shogun Tokugawa. Respect Shogun Tokugawa. Selamat atas penaklukannya ya. Saya sih tidak. Cuma respect aja. Respect Tokugawa. Kemudian di tahun 1859 di tanggal 4 Juni ada peristiwa perang kemerdekaan Italia, di mana salah satu peristiwanya adalah dalam pertempuran Magenta, tentara Prancis di bawah Louis Napoleon menaklukkan tentara Austria. Gila pertempuran Magenta, bro. Mau beri komentar? Tidak. Saya juga tidak. Saya tahu. Oke, kemudian di tanggal 4 Juni 1917, penghargaan Pulitzer pertama kali dianugerahkan untuk menghargai pencapaian bidang jurnalisme cetak di Amerika Serikat. Setauku, Pulitzer ini juga penghargaan buat ini ya, fotografi ya. Setauku loh. Kayak foto yang di Ethiopia kan dapat penghargaan Pulitzer. Tapi I don't know how. Pulitzer. Dia berada di bawah sponsor apa sih, atau di bawah platform apa? Kurang tahu sih. Kemudian di tahun 1920 di tanggal yang sama, Hungaria kehilangan 71% teritori dan 63% populasi ketika Traktat Trianon ditandatangani di Paris. Mau berkomentar? Saya tidak begitu mengetahui. Saya juga. Kemudian bagi pendengar yang lebih mengetahui silakan komen di bawah ini ya. Bisa. Oke, di tanggal Nggak ada giveaway nggak? Lagi giveaway aja. Kita apaan? Tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Sedunia dan Hari Ayah dan Hari Konstitusi di Denmark. Oh, Hari Konstitusi ya? Nice. Di tahun 1723, di tanggal yang sama, Adam Smith, ahli ekonomi Skotlandia lahir. Cukup familiar Adam Smith? Gue kira penyanyi. Brian Adam. Beto. Adam Smith, Brian Adam Beto. What the fuck lah. Adam Smith, selalu Adam Smith. Kemudian tahun 1967, di tanggal yang sama, perang 6 hari Israel melawan di beberapa sumber internet dikatakan sebagai bangsa Arab, tapi terutama Mesir. Aku nggak tahu ini sudah masuk Liga Arab atau enggak, tapi Liga Arab ini lahir tahun berapa sih? Liga Arab. Liga Arab, waduh, tepatnya aku belum tahu. Tapi masa-masa perang dingin atau pasca perang dingin? Itu pasca perang dingin. Enggak jauh kok dari hari ini. Oh iya. Itu dari hari ini. Liga Arab. Kemudian di tahun 1975, terusan Suez dibuka kembali setelah ditutup selama 8 tahun dan sempat ditutup tahun 1967. Saya tahu nggak terusan Suez di mana? Tahu? Mana? Di Mesir. Oh iya benar. Aing tahu, geopariwisata ngulang. Dulu zaman gue sekolah itu ada yang bilang terusan Suez tuh, ada yang mengira dia di daerah Spanyol. Hanya kata Suez. Ya, terus kenapa Ya kan nama Suez nama Spanyol. Bisa jadi di Uruguay. Iya sih. Tapi ya gila dia kali nggak terusan Uruguay tuh banget kayaknya tok. Tapi kan ada. Hah? Tapi kan ada. Panama. Ya Panama. Iya kan ada tapi. Terusan apa dulu kan. Kemudian di tanggal 6 Juni. 6 Juni di Indonesia sendiri diperingati sebagai hari lahir Bung Besar, Big Bung atau Insinyur Soekarno. Selamat ulang tahun Abang Soekarno. Abang sih mau Blitar apa sih? Cak, yuk. Blitar apa kalau Blitar? Kang. Kang. Mas, bro. Oh iya, Mas. Mas. Selamat ulang tahun Mas Insinyur Soekarno. Pare. Oh iya, itu 6 Juni ya. Petinggi negara ada loh yang ini sempat dia punya kesalahan penyebutan tentang di mana lahirnya Soekarno. Jokowi. Iya. Bukan aku yang ngomong ya. Enggak apa-apa. Jokowi salah harus diingatkan. Iya. Cok, ngomongnya cok. Ya mungkin itu yang salah adalah penulis skripnya. Emang dia lahir di mana? Hmm? Di mana lahir di mana?
Lahirnya Hmm. di Blitar. Di Blitar kan pemakaman ya Pak. Oh, kalau lahirnya di Tunggu. Kok aku lihat mukanya jadi aku lupa ya? apa urusannya? Tapi sekarang emang lahir di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur. Dengan nama asli sebelum Soekarno. Terus seorang yang sudah melihat film Soekarno tuh masih dilupa gitu loh. Aku aja lupa. Aku kali ini cuma Konsino melasir siran. Bodoh Soekarno dulu. Kemudian Soekarno itu dari kata Karna ya, Adipati Karna ya. Iya, waktu itu dia bilang karena, berarti karena. Ada cukup menarik sih. Kalau ada yang tertarik dengan pembahasan wayang, mungkin sama saya lebih bagus ketika kita bicara Adipati Karna itu. Nanti mungkin di podcast selanjutnya pembahasan seperti itu kan bagus. Karena bisa. Ya, menyebut petinggi negara dengan nama seorang musuh gitu. Oh, oke. Ngeri kan itu kan. Adipati Karna. Atau mungkin teman-teman yang tidak tahu Adipati Karna bisa lihat di Mahabharata ada, atau yang lebih enak untuk diikuti ceritanya bisa dicek di webtoon Nusantara Great War. Ini maaf ya sebelumnya MC dan Gesta tidak begitu mengetahui tentang sejarah dunia meskipun tapi gini jangan kalian salahkan tentang sebuah sejarah. Kenapa sih kok kamu nggak tahu sejarah ini? Sejarah di berbagai bidang itu udah banyak bro, ada berbagai bidang. Seperti ini dan sejarah dunia itu kan banyak dan ketika kau terlalu banyak mengetahui kemungkinan kapasitas otakmu akan itu dia. Makanya setiap orang memiliki spesialisnya sendiri. Kalau mau bicara MC ini adalah spesialis untuk sejarah musik dan sejarah hiburan. Kalian bisa tanya tentang sejarah musik dan hiburan. Mungkin di podcast selanjutnya ada fokus ke situ. Jangan bilang seperti itu, jadi beban. jadi beban nanti jangan. Ya yang penting intinya maka dari itu kenapa tadi di awal aku bilang bahwa apabila ada kesalahan nama tokoh atau peristiwa atau tanggal, itu terserah Anda mau menanggapinya seperti apa. Kita lanjut ya. Di tanggal 6 Juni 1664 pecah perang antara Inggris dan Belanda di tanah koloni dan di laut menyangkut perebutan perdagangan di Asia Tenggara, atau lebih tepatnya di Selat Malaka Betini antara EIC sama VOC. Bisa jadi seperti itu, EIC dan VOC. Is in this company dan cukup. VOC ketika kita bicara sejarah dunia ya kadang waktu itu peperangan antar serikat dagang dengan peperangan antar negara itu kadang dikaitkan bro. Padahal sebenarnya serikat dagang itu beda dengan negara waktu itu loh. Cuman orang melihatnya bahwa gue pakai bendera ini. Padahal sebenarnya itu adalah serikat dagang gitu loh. Tapi kan bukankah serikat dagang pada masa itu cukup untuk mewakili sebuah kerajaan? Iya, tapi kan tidak mengabdi. Tidak mengabdi. Kayak misal VOC, seolah-olah VOC sangat-sangat mewakili kerajaan Belanda di tanah-tanah koloni. Ya, dia cuma memberikan pajaknya kepada Belanda kan waktu itu. Itulah kenapa dibubarkan. Karena tidak melakukan keuntungan bagaimanapun. Karena sejatinya dia seperti perusahaan swasta. Oh iya benar. Enaknya dia beroperasi di luar teritori negara atau kekaisarannya. Enaknya adalah dia bisa memiliki pajak sendiri, penghasilan sendiri, dan dia kalau semamanya. Oke, kalau dia adalah berasal dari kekaisaran Belanda untuk menghasilkan VOC, dia kan cukup membayar pajak. Itulah kenapa dibubarkan waktu itu. Kenapa? Karena tidak memberikan keuntungan signifikan terhadap Belanda. Oh iya, hak oktroy ya, hak istimewa. Oke, kemudian di tahun 1944, ini di 6 Juni. Ini cukup menarik nih, karena kayaknya ada filmnya deh. Entah diangkat atau kayaknya diangkat, cuma aku nggak tahu peristiwa pastinya. Invasi Normandia dengan 155.000 tentara sekutu mendarat di pantai Normandia. Di film apa ya lu? Ada banyak berbagai film, referensi game ada, referensi film ada. Dunkirk? Dia ada di situ. Oh, Dunkirk termasuk aja. Dan sebelum ada invasi pantai Normandia, ada film yang cukup terkenal kenapa bisa itu terjadi. Saving Private? Nah, Enigma. Oh, Enigma Norman. No, Enigma itu kan dia membahas tentang bagaimana pihak sekutu memecahkan kode-kode dari mesin Enigma, mesin penyalur informasi di Nazi, dan bagaimana penyerangan Normandia itu berhasil. Kalau kita mengetahui ya, bagaimana cara sekutu bisa menyerbu pantai Normandia itu susah loh. Itu dari Enigma pecah. Iya, gara-gara Enigma pecah sehingga beberapa informasi bocor, sehingga penyerangan Normandia berhasil. Di saat itulah titik balik perang dunia itu terjadi. Sekutu menang. Ya. Okay. Makanya beberapa referensi banyak tuh ke Normandia. Makanya mungkin beberapa film kalian mungkin film, tapi saya lebih prefer ke Enigma sendiri. Meskipun bukan menceritakan tentang invasi waktu Normandia, tidak, cuman
Kita bicara sebuah hal yang cukup mustahil tapi bisa dilakukan gitu loh. Itu cukup berbahaya loh. Di mana Yubo. Nama filmnya Dua Enigma deh lah. Iya, nama filmnya Enigma. Masa Enigma? Iya, nama. Bukan Imitation Game. Oh, Imitation Game, sorry. Enigma bukan dia. Oh iya. Tapi emang aneh sih, maksudnya mengaca dari beberapa referensi film ya. Hampir mayoritas film perang dunia selalu menggunakan Normandia sebagai apa ya? Salah satu latar. Banyak sekali itu dari Saving Private Normandia bukan sih? ya Normandia. Ya, itulah kenapa nih peristiwa yang bisa dibilang memutarbalikkan arah peperangan gitu loh. Dan itu cukup wah itu mustahil bro. Kalau orang bisa dari pihak sekutu tapi. Iya, pihak sekutu bisa masuk tanah Eropa itu cukup susah waktu itu. Perlu diketahui untuk para pendengar bahwa Normandia itu adalah daerah di Prancis ya. Utara dari Prancis mas. Utara Prancis. Oke. Normandia. Oke, kemudian di tahun 1975 ini cukup menarik juga nih. Di tanggal 6 Juni, regu bulu tangkis putri Indonesia Teresia Widyastuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto, dan Regina Masli merebut piala Uber untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Jepang dengan skor 5-2. Saya kurang tahu pasti ini, maksudnya bergunya mana yang ganda, mana yang tunggal, kurang pasti. Cuman prestasi bulu tangkis Indonesia memang cukup konsisten ya dari dulu. Utami Dewi dulu pernah muncul di televisi Candy kalau nggak salah. Utami Dewi. Tim ganda tunggal. Tim Gundam. Oh, tim Gundam perempuan. Cukup apa ya? Waktu itu salah satu hal yang cukup menghiburkan ketika Utami Dewi. Saya kan tahu Utami Dewi. Ketika dia muncul waktu itu benar-benar bisa membawa wajah Indonesia ke piala internasional waktu itu. Aku lupa ini Uber yang keberapa. Cuman ini hampir sama dengan Barcelona Susi Susanti bukan sih? Iya nggak sih, apa beda jauh setelah itu? Beda generasi sih. Beda generasi. Setelahnya berarti. Setelahnya. Berarti 75 ki era siapa? Rudi Hartono. Rudi Hartono itu 80-an. Berarti 70 siapa dong? 70. Lim Sui. Ya, jauh dong Lim Sui. Lim Sui ya. Ya, mungkin besok lagi untuk membahas bulu tangkis kita bisa mengajak salah satu narasumber yang cukup expert dalam bulu tangkis. Ada salah satu rekan dari from the west of Sleman Regency, Igoy dari Jakarta Timur. Siapa itu Igoy? Dia termasuk Agoy nggak sih? Enggak, Igoy. Oh, yang sampai dia jadi Agoy. Gua bisa lulus pertemanan dia jadi Agoy. Oke, kita next. Di tahun 1984 tanggal 6 Juni. Ya, ini kamu banget. Tetris, salah satu permainan video terlaris sepanjang masa dirilis. Mau berkomentar? Satu topik yang keluar dari pembahasan ini, MC tidak mengetahui permainan Tetris. Iya. Saya tahu itu game apa, cuman nggak tahu namanya. Tetris itu adalah satu permainan arcade yang cukup terkenal sekarang. Jadi level legendanya itu dia lebih game apapun lah. Bahkan dia adalah game terlaris sepanjang masa. Tetris itu. Tetris itu dikeluarkan oleh perusahaan apa waktu itu? Capcom. Oh, Capcom. Enggak. Kalau aku baca di sini di tanggal rilis. Waduh, enggak masuk ini. Beberapa waktu lalu ada video viral di YouTube tentang turnamen dunia Tetris. Orang Indonesia menang. Masih muda sekali. Oh, Tetris. Menang sekali. Dan itu aduh, bro. Untuk orang-orang yang bernasib seperti saya, jika tidak tahu Tetris adalah permainan yang semacam balok. Kalian menyusun balok, kayak itu namanya Tetris, bro. Saya juga nggak tahu sih. Menyusun balok, biasanya ada bentuk Z, L, bentuk kotak gitu kan. Dia datang dari atas terus ke bawah itu Tetris. Nah, orang-orang lahir tahun 2000-an ini nggak ngerti pasti. Yo, harusnya di bawah 2000 dong. Enggak, 2000-an pasti belum tahu game ini. Mosok? Iya, karena game ini kan termasuk dalam game arcade waktu itu ya, game arcade. Game-game yang kalau kita mau main game itu kita harus ke game center, masukin koin kayak time zone gitu. Nah, itu mainnya kayak gitu nanti. Masih ingat dulu main game Tetris pertama itu di sebuah tools bernama Gamebot kayak itu. Aku lupa sih ada film yang membahas tentang game arcade. Aku lupa filmnya. Katanya Tetris juga deh. Katanya Tetris juga. Oh enggak, waktu itu startnya bukan Tetris dulu. Startnya itu apa? Ini rap ya, ya. Terus tapi ada satu lagi yang ada apa itu? Bola kuning makan hantu. Pac-Man. Jadi sesuai dengan sumber yang saya dapat, Tetris adalah teka-teki yang didesain dan diprogram oleh Alexei Pajitnov pada 1984 pada saat ia bekerja di pusat komputer Dorotnischen
Trotnitsin, aduh itu kayaknya bisa deh, Soviet deh. Di Akademi Sains Uni Soviet di Moskow. Namanya berasal dari awalan numerik Yunani tetra yang bermakna bangunan dengan 4 bagian. Oh, ternyata dari Rusia ya Tetris ya. Dan di bahasa Rusia namanya Tempuch. Bacanya gimana? Tempuc kalau dengan logat Rusia. Saya sebagai orang Cina tidak mengerti, Bang. Kamu kan orang yang lahir di orang-orang Slav. Oh jelas. Tempuch. Kayak dia Tetris. Bahasa Ukraina gimana tuh? Hah? Bahasa Ukraina. Sila Bigles. Tidak tahu. MC-nya enggak sih. Tidak tahu saya. MC-nya belum Nah, itu terima. dia Tetris dan sampai saat ini masih banyak yang main ya Tetris ya. Sangat banyak sama masih Masih dalam mana ini game apa? Game board atau sudah dirilis dalam berapa Nintendo mungkin? ya Play Store aja ada. Iya lah. Oh, iya. Pasti dia Jadi smartphone. Cuman dia masih generasi Markanda waktu itu. Oh iya. Karena turnamennya juga sudah ada ya, paling. Iya lah Pak. Kenapa? Dan kaliber dunia ya. Weh. Gila Tetris. Ya udah gede lah. Dia melebihi game yang Anda mainkan. Yang pastinya. Mobile Legend. Mobile Legends, Dota lu itu Ya kan itu muncul. bahkan dia lebih legendaris daripada Minecraft. Minecraft orang yang main Minecraft tuh masih legenda orang main Minecraft sebelum. Main newspaper. What the fuck newspaper? Newspaper apa sih? What the heck game is that? Plus man. Solitaire. Yes. Solitaire kan ketika Windows datang dia jauh sebelum itu. Kalau rilisnya sih 80-an ini. Tapi nggak tahu dirilis oleh siapa. Kemudian di tahun lagi. Beralih ke tanggal 7 Juni di Wah ini 30 Juni kita bisa sampai 3 jam ya bro. ya 30 sesuai banget makanya kita hanya 10 tanggal aja dulu. Biar kita punya bahan untuk episode berikutnya di Kekurangan konten ya mas ya. Iya, jadi habis semua. Buset. Di tanggal 7 Juni, ini ada perayaan Sete Giuno di Malta. Apa itu Sete Giuno? Ini saya agak penasaran. Mari kita lihat. Sete Giuno. Membuat Sete Giuno. What the fuck is that? Sete Giuno. Malta itu masih bagian dari Italia sih? Oke. Sete Giuno. Kemudian ada Hari Jurnalis di Argentina. Selamat Hari Jurnalis Argentina. Ternyata mereka udah merayakan. Iya Atau sih. enggak lupa. Tidak berdua. Hah? Jurnalis? What is that? Orang kita hari lingkungan hidup aja bisa aja. Who cares about jurnalis? We care about Messi. Argentina. Iyalah. Ternyata orang Argentina ada yang tersinggung ya kan? Dia Mereka akan lebih pelik memikirkan bagaimana Messi mampu menjadi seorang pemain terbaik dunia tapi tidak bisa membawa Argentina juara dunia daripada Hari Jurnalis itu sendiri. Maradona sudah. Messi bro. Messi. Titisan Maradona. Lo kalau kamu membaca komik apa yang namanya God of High School itu permainan sepak bola itu bukan permainan pemain tunggal dua bro. Dia permainan tactician 11 pemain jadi satu manuver. Iya itu benar. Tapi itu dipatahkan oleh Ronaldo. Iya sih. Di Euro 2016. Iya sih. 2016. Asli. Mungkin semua orang mengatakan bahwa bola bukan permainan one man show, bukan pertunjukan satu orang. Tapi itu dipatahkan oleh Ronaldo. Hyper carry gitu ya. Makanya Hyper carry bro. dia itu ibarat apa hyperlink. Gila loh, ngaku dewe dia. Kalau di nerf dia mati. Iya sih. Tergantung season. Mungkin itu seasonnya emang metane Ronaldo. Nah, dia gak ada nerf ya si Ronaldo ya. Saya Ronaldo. Nggak ada. Hampir. Akhir-akhir ini dia agak sedikit menurun tapi nggak tahu juga. Gara-gara skandal girlfriend paling. Enggak, dia udah melepaskan tuh lama. Oh ya udah ya. Modoknya. Kalau Pak lanjut Pak. Oke, masalah bulan nanti kita akan cari narasumber lainnya. Kemudian di tahun 1494 di tanggal yang sama, berdasarkan perjanjian Tordesillas, Spanyol menguasai bagian barat dan dunia baru dan Portugal menguasai bagian timur. Tordesillas ini yang membagi dua ini kan antara Spanyol dan Portugal. Nah, Ya. aku agak lupa. Dia patokannya di mana? Cape Town bukan sih? Tanjung Harapan bukan sih? Tanjung Harapan. Tanjung Harapan benar ya? Oh iya. Cape Town. Cape Town saja. Lalu. Tanjung Harapan. Jadi dulu dunia sempat dibagi menjadi dua, di mana ada dua kekuatan besar. Itu masa-masa eksplorasi berarti ya? Masa-masa eksplorasi. Di mana ada semacam stigma bahwa di era-era itu adalah siapa yang bisa menguasai laut, dia menguasai dunia. Apa bertahan sampai sekarang ya? Stigmawi. Beda bro hari ini. Oh, Hari ini beda. siapapun yang menguasai teknologi komunikasi dia akan menguasai dunia. Oke. Terus kenapa banyak HP? Pada era itu siapa yang bisa menguasai lautan, dia menguasai dunia. Dan pada masa-masa itu sebelum Inggris, Spanyol dan Portugis bisa dikatakan dua kekuatan besar di era laut, di era navy. Navy sih. Di era kelautan lah pokoknya lah.
Ada yang mau berkomentar terkait Tordesillas? No. No. Oh iya, skip. It's nothing to do with my life. Wow, because you are Chinese. Kemudian berikutnya di tahun 1994 di tanggal yang sama, Randy Bush, bacanya gimana? B-U-S-H. George Bush bacanya apa? George Bush. Berarti Randy Bush dari Portland lawan Pink pertama ke Indonesia yaitu Ipteknet. Mau berkomentar? Aku bingung sih kalau sejarah internet di Indonesia itu. Sama aku juga nggak tertarik juga. Who cares? Cuman ini kan kita bicara ketika bilang ping itu artinya pembuatan server besar dulu waktu itu. Atau mungkin kita bisa tanya orang yang namanya Randy Bush itu nama ping kita main game itu tinggi gitu. Oh iya, juga lu anjing. Lu yang bikin kita nge-lag ya kan gitu. Kita kalah nih bang, bisa turun ke Rozok Jelly kita. Ini lah, untung udah selesai event pasar malam. Tapi itu bukan masalah ping bro, itu masalah HP. Emang HP kita yang kentang. Oke, next. Di tahun 1999, di tanggal 7 Juni, pemilu pertama di era reformasi dengan kemenangan Partai Golkar. Ada komentar? Tidak, karena waktu itu sedikit lebih sakit bro kalau kita melihat sejarah waktu itu tuh. Iya, etnis oke. Aku juga skip, gak peduli bro. Golkar menang juga, bodo amat. Who cares? Apa? Masih pada waktu itu kita bisa melihat tokoh-tokoh seperti Gus Dur dan Yeah. Habibie yang akhirnya malah menjadi korban gara-gara politik seperti itu. Cuman satu hal yang harus diambil adalah pemilihan seperti ini waktu itu cukup besar. Election day. Ya, Election day. pada akhirnya sekarang yang beredar adalah no election alias gelombang-gelombang tidak memilih. Orang-orang yang tidak memilih saya dukung, itu bagus sekali itu. Me too. Aku Bukan berarti apatis ya, tapi Anda kata Hasirama orang Indonesia, aku bilang Hasirama. oh, sip. Hasirama. Kemudian kita beralih ke tanggal 8 Juni. Di 8 Juni adalah diperingati sebagai Hari Samudra Sedunia. Aku tidak tahu ini bagaimana bisa jadi Hari Samudra Sedunia dan bagaimana orang merayakannya. Mau menanggapi? Terjun ke laut. Wah, toh mereka. Ini Suicide Day, International Suicide Day. Tapi itu lagi International Suicide Day. Hari peringatan bunuh diri internasional. Untuk sesuatu yang cukup membuat mengerikan, teman. Let's keep that suicide day. Suicide Day. Pernah nggak sih mau bahas bunuh diri ke Ya internet? siapa tahu tuh. Like ada beberapa orang pada akhirnya yang pengen punya plan bunuh diri, dia akhirnya wah ada ya yang memperingati saya bunuh diri. Semacam termotivasi. Ya motivasi kan ya. No, your life is too precious to be thrown away. Please don't suicide, please. Apalagi kalian yang membuang-buang bayi kemarin udah berita, jangan bro, itu jangan. tuh. Chester Bennington is Chester Bennington, you is you. Chester kan bunuh diri. Iya, aku tahu sih. Siapa orang terinspirasi kan? Jangan dong. Kemudian, wah ini agak sensitif sebenarnya, cuman nggak apa-apa, ini cuma informasi kok. Di tanggal 8 Juni, correct me if I'm wrong karena ini penanggalannya harusnya beda, karena bisa masuk istri ya. Di tahun 632, Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah. Bisa kita skip aja ya? Saya kira semua orang sudah mengerti, Iya. pun tidak usah dibahas. Tidak usah dibahas, demi keamanan bersama. Ya, oke. Berikutnya, Satu topik yang sangat-sangat tidak boleh dibahas ya. Saya Islam kok. Saya Islam, Saya Islam. entah kenapa kalian yang berada di bawah bendera hitam bertuliskan Oh, Arab hitam itu, sih? kan bendera hitam. Oh, Bendera iya. hitam Arab itu kan mereka Tufail lagi Pak. ada yang hijau gitu kan. Oh, Muhammadiyah. Bukan. Oh, jadi hijau. Ingat ya, Muhammadiyah itu hijau. Kalau Anda masih menyebut Muhammadiyah biru, Tapi partai politiknya biru kan? Ya PAN. Matahari biru, soalnya. Bodoh amat. Hijau ya hijau. Orang amat dahlan juga lebih hijau. Ini nih MC-nya nih. Menggiring opini politik berbahaya. Lah emang iya hijau. Memang kalah-kalahan si Amin aja itu. Emang iya kok. Berikutnya, di tahun 1912, tanggal 8 Juni masih yang sama. Wah ini menarik Kiko ini. Universal Studio didirikan di New York dengan nama Universal Film Manufacturing Company. For your information, Universal Studio adalah apa ya? Kita menyebutnya apa? Sebuah industri ya. Industri film. Dari perfilman ya. Yang salah satu beberapa filmnya cukup. Ada nggak sih salah satu film sama buah Oscar kalau di Universal? Banyak. Example. Tuh, yang Hollywood. Koresponden Hollywood Universal Studio. Oh iya. Yes, bro. Ya. Itu Universal. sebenarnya studio yang bagiku termasuk raksasa. Universal ya? Ya, Universal itu raksasa.
Dia raksasa di sana. Selain kayak Walt Disney Pictures, Wow, Disney itu Columbia. kalau Columbia Picture itu dia lebih banyak ke arah action, itu action ataupun aksi. Dia underrated sih sebenarnya, stasiun underrated. Bagiku sih underrated. Cuman Universal Studio itu masuk raksasa di sana, raksasa sekali. Untuk teman-teman yang mungkin agak sedikit lupa tentang Universal Studio, ini adalah kalau misalnya teman-teman lihat film terus di awal-awal itu ada kayak lambangnya globe ya, globe bukan sih? Kayak gini. Ada bumi, Oh, iya, terus ada tulisan bumi itu ada Universal, nah itu Universal Studio. Nah, Terus kalau ini yang gambar gunung apa sih? Paramount cukup jadi saingan. Paramount saingannya Columbia biasanya. Oh, belum mencapai level Universal. Belum. Terus yang mau mencapai Universal 20 cent apa sih? Sing 20 itu. Iya, ada 20th century. Oh iya. Itu cukup menjadi saingan atau belum? No. Pixar Films? Pixar Films itu kan berada di bawah anaknya Disney. Oh, belum. Berarti masih cukup tinggi ya. Iya. Justru Universal Studio itu ya kalau mau dibandingin dengan Disney, is okay mungkin. Cuman raksasanya luar biasa di Universal Studio. Salah satu film dari Universal Studio bisa dibilang a lifetime movie yang sampai tahun kapanpun akan selalu menarik untuk ditonton. Waduh, Lifetime movie. susah juga. Menurutmu aja deh. Salah satu dari Universal Studio. Kemarin sih bagus yang Hollywood itu bagus. Once Upon a Time. Once Upon a Time di Hollywood itu film yang cukup menarik karena Terlepas dari Leonardo dan Brad Pitt ya. Ya. Tapi pernah nggak sih kamu melihat dua film melihat dari sudut pandang aktor gitu loh. Oke. Sudut pandang kehidupan aktor, bagaimana kehidupan aktor berada. Supaya itu tokoh aktornya Dalton tuh dong. Dalton. Dalton. Ada lagi selain Once Upon a Time ini. Ah, The Revenant tuh Paramount ya? Apa ya? apa? The Revenant. The Revenant Paramount. Paramount Ya. Paramount dia. Ini Mungkin- Titanic. Mah? Titanic. Titanic bisa. Oh, itu Universal. Ya. Oh. Cuman yang aku suka itu satu sih. Apa? Lion King. Lion King betis. Nanti kisah Jai. Ada satu. Cuman dia bukan lifetime, cuman Apa? keren aja. Apa? Kamu masih ingat Bruce Almighty? Oh, itu Universal. Dia besar. Wah, that's lifetime, bro. So mighty, lifetime movie. Atau enggak yang dia itu punya ciri khas kayak gini nih. Di padang rumput ada lagu, terus dinosaurus. Jurassic Park. Yes. Lifetime. Jurassic Park lifetime. Lifetime. Berarti Universal juga ya? Universal. Oh, oke. Berarti Universal Studio gila, keren banget ya. Dia besar, makanya dia raksasa. Super itu juga dia Sampai detik ini gitu. Ya. Wow. Berapa puluh dolar itu yang dihasilkan? apa beda itu kan? Mati kita kalau mau Mengerikan hitung sekali itu. Berarti bisa dibilang nggak kalau Universal Studio adalah penguasa Hollywood? Enggak. Enggak ya? Enggak sampai di level Nggak itu ya? Nggak sampai yang Hollywood. Karena kalau kita bicara Hollywood itu sebenarnya adalah urusan aktor. Oke. Karena Hollywood kan sebenarnya bukan sebuah apa ya? Dia tuh komunitas, sebuah wilayah berkomunitas. Siapapun yang bisa tinggal di situ, maka dia aktor yang keren. Oh, berarti kalau di Indonesia tuh kayak kalau kamu bisa tinggal di Pondok Indah, di Menteng, oke. Atau Meikarta. Meikarta. Fuck Meikarta. Karena ya memang begitu, bukan berarti dia sebuah organisasi, dia komunitas gitu. Komunitas Hollywood. Jadi kalau di Jogja itu semacam kayak Purwomartani. Yes. Terus kan. Lah, beneran. Apa sih yang di Magua itu? Di Ring Road Utara itu? Wado Martani. Enggak yang ada ruko-rukonya banyak di Ring Road Utara itu loh. Ruko Tajem. Enggak. Ada Antara ruko apa? merah. Antaranya lampu merah ini UII sampai ke Tajem itu kan ada perumahan gede tuh. Ada perumahan besar kan. Masuknya Purwomartani bukan? Iya, cuma di perumahan apa sih namanya? Aku Wah, lupa nih. Yang besar itu kan satu rumahnya kan 10 miliar, Pak. Purwomartani. Ya bukan perumahan tani namanya. Kita kan sudah sangat terkenal dengan bahkan dinamai sebagai komplek dosen. Ya ini ya yang bagi pendengar di Yogyakarta kalau ada yang lewat Ring Road Utara antaranya lampu merah UI sampai ke Tajem itu kan ada perumahan gede di utara Ring Road itu. Itu perumahan rumahnya 2 miliar. Dan untuk teman-teman yang juga mungkin berkuliah di Jogja atau mungkin mengenyam pendidikan di Jogja, coba kalian survei dosen kalian, pasti ada yang alamatnya di situ. Pasti ada. Purwo Martani, Wedo Martani, Mino Martani, atau kalau enggak Sedayu Bantul. Ya itu dosen bro. Lihat oke banget sih. Gila.
banget loh. Kemudian kita lanjut ke 8 Juni tahun 1921. Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta. Mau berkomentar? Nggak sekali gitu. Aku juga tidak. Males banget, capek lu. Salah satu tokoh yang membuat trauma ras kami, bro. Oh iya benar. I'm sorry. Padahal dia juga sipit sebenarnya sih. Enggak. Sipit juga dia liatin tuh. Kalian colok. Oke, kemudian di tahun 1968 di tanggal yang sama, James Earl Ray ditangkap dengan tuduhan membunuh Martin Luther King Jr. Mau berkomentar? Untuk yang melihat film Selma, Oke. Anda tahu film Selma? No. I know Martin Luther King. I don't know film Selma. Sebutkan satu quote yang sangat luar biasa. I have a dream. And one day. Satu kisah yang satu film yang bisa kalian tonton. Aku nggak bisa berkomentar banyak karena pengetahuanku semakin memudar ya. Tapi satu film yang bisa menjabarkan sebuah kehidupan Martin Luther King, kalian bisa lihat di film Selma tahun 2016. It's great movie to watch. Itu biografi apa? Nah, itu adalah Oh, kisah perjalanan dia ke daerah Selma. Itu daerah Amerika Serikat bagian selatan di mana orang-orang dengan memperbudakan orang Niger. Nigra itu. Wah. Black Lives Matter, bro. Black Lives Matter. Apakah James Earl Ray anggota KKK? We don't know. Martin Luther King. Untuk teman-teman yang mungkin familiar tapi lupa dengan siapa Martin Luther King, bisa cek di YouTube. Sudah banyak sekali pidato-pidato yang sudah dirilis di YouTube terkait pidato Martin Luther King yang sangat legendaris bisa dibilang, yaitu judulnya I Have a Dream ya. Ya. I Have a Dream. I Have a Dream yang dia dia pidato di Gedung Putih bukan sih? Lupa ya Gedung Putih. Enggak, bukan Gedung Putih waktu itu. Nanti. Bukan Gedung Putih. Cuma waktu itu kayak di Selma ada dia ngomong kayak gitu tuh. Di Selma. Jadi skin yang I Have a Dream itu ada di skin di film Selma. Dan Selma itu adalah suatu kemenangan karena Selma itu pusat dari perbudakan. Oke. Itu gila men di sana. Benar gila. Martin Luther King Jr. Dia adalah seorang apa ya dibilang aktivis. Itu nanti bisa beda dia waktu itu politikus bisa, dia seorang agamawan juga bisa pasti. Oh iya benar agamawan. Dia berpidato I Have a Dream yang intinya tuh pidatonya berisi bahwa saya punya sebuah mimpi di mana anak-anak saya tidak perlu lagi harus menaiki bis dengan ada kursi untuk orang hitam, kursi untuk orang putih. Ditembakin bro, maksudnya ditembakin. I have a dream that one day. Asal Aska. Iya emang ngono kan tapi itu di YouTube banyak sekali versi aslinya. Tinggal cari aja tuh Mas. Aduh, didemin name-nya lunjak nih. Impressionate. Kan tapi aku sangat suka bagaimana gaya Martin Luther ya pidato. I have a dream that one day. Jadi di masa-masa sekarang ketika lagi viral-viralnya perjuangan Black Lives Matter di Amerika nih, kita bisa melihat kembali ya Martin Luther King nih. Fuck you police Amerika. Itu sekitar 60-an ya. Fuck the police, come underground. Ah, lagu siapa itu? Pasti kamu gak tahu, men. NWA itu sih. NWA. Itu sih. No. Nanti Dr. Dre. Ya, produsernya Dr. Dre, Okay. cuman starnya itu ketika masih Eazy-E dan Ice Cube masih bersatu sih. Masih gini-gini mereka. Sebelum mereka fuck you. Fuck police. Police, all cops are God. Itu bro, MC dari podcast ini sangat mengetahui sejarah rap. Jadi kalau saya pancing sekali lagi, wah nggak langsung lunjak, dia susah dihentikan. Sorry. Fuck the police. All cops are God. Enggak menyebut all cops are bastard bro. All cops are gods. Mereka dewa. Kata Ucok. Iya emang iya. Di Green Block bisa dicek. Di tahun 1972 di tanggal 8 Juni, Kim Puch, Kim Pak. No. Kim Fuck. Not fuck ya, Kim Fuck. Kim Pak. Gadis kecil warga desa Vietnam yang terkena bom napalm. Terfoto oleh Nick Ut. What? Nick Ut. Apa sih? Nick Ut. Dan foto tersebut kemudian mendapat penghargaan Pulitzer dan menjadi ikon perang Vietnam. Sebelumnya inilah sejarah yang cukup ini ya, beberapa saat ini sangat sensitif sekali bagi Amerika karena ada nggak sih orang Amerika yang bicara America never lose a war, mereka they lose a war in Vietnam bro. Oh iya benar. Dia lose a war in Vietnam, dan bom napalm itu kenapa sekarang menjadi sebuah senjata yang sangat sangat dilarang sekarang ya. Dia termasuk senjata yang dilarang karena bom napalm itu efeknya luar biasa. Efeknya
bayangin deh bro, ada bom, dia menyebarkan api dan dengan radius kurang lebih 1 kilometer. Bom napalm. Bom napalm itu bom yang digunakan untuk membumi haluskan waktu. Dia bom api gede, molotov besar itu loh. Oke. Dan itu semacam senjata yang dilarang waktu itu. Dan Impact itu kalau ini untuk para gamer ya, saya mewakili gamer, karena saya semua gamer. Tidak semua gamer itu adalah orang yang apatis dari sebuah pengetahuan. Kalian bisa melihat streamingnya Soviet Womble di Twitch. Di situ dia adalah orang yang selain main game, dia sering memamerkan fakta-fakta sejarah. Dan kalau kalian melihat di videonya yang Arma episode DLC Vietnam, kalian bisa melihat sebuah sejarah dari Vietnam itu sendiri. Dia bermain game sambil menceritakan apa itu perang Vietnam. Itu di game apa? Game Arma. Oh, game Arma. Game Arma. Semacam Call of Duty itu. Sama Call of Duty. Call of Duty semacam battle royale. Cuman di Vietnam. Iya, dan dia adalah orang yang sangat dia orang Inggris. Tapi dia sering namanya kalau dia ketemu sama orang Amerika terus di perang Vietnam, dia selalu membela orang Vietnam waktu itu. Dengan menceritakan sebuah kisah-kisahnya. Perang Vietnam. Kalau teman-teman mungkin agak asing dengan perang Vietnam, bisa lihat film Rambo. Lah iya bener. Itu adalah penggambaran satu universal. Itu film buatan Amerika untuk namanya mendeklarasikan iya. bahwa they never lose a war gitu loh. Lah iya. Makanya aku ngomong Amerika never lose a war but they lose in Vietnam War. But not in Rainbow. Rainbow is to overpower. Yang mana sih? Hampir semua Rainbow ya perang Vietnam ya? Enggak jelas kan, coba ke overpowerannya itu pas Rainbow First Blood dia langsung digedein. Cuplikannya di random yang pertama. Rainbow pertama First Blood. Bisa lihat untuk mungkin teman-teman malas untuk membaca atau mencari referensi soal perang Vietnam, bisa nonton film Rambo. Siapa aktornya lupain. Hah? Sylvester Stallone, man. Ya Allah. Sylvester Stallone. Duh, ini Sophie Tombol kalau denger ini I'm sorry. I just care about Megan Fox. dia YouTuber besar, man. Streamer besar. Dia yang menginspirasi dia menginspirasi Manca Ilya Saputra untuk membuat channel Melia. Ya itu Manca, dengar Manca, Eric Colib. Enggak. There's no limit. Tapi yang ditanya luar biasa. Soal double. Sih. Masih bisa di streaming ya sekarang ya? Maksudnya dia aktif bro. Bisa dikasih tahu referensi akunnya mungkin. Iya, K-Twitch, Soviet Bumble. Itu ada. Oke, di YouTube ya? Di YouTube-nya juga Soviet Bumble ada. Oke. Bisa dicek teman-teman itu asik kalau kita ngelihat kalau orang-orang terutama cewek-cewek ya kan, cewek-cewek kan suka banget orang aksen Inggris ya. Oh, emang iya? Iya, kalau aksen Inggris kan dia seksi gitu loh. Enggak juga. Ya, ikan kamu cowok, Pak. Wina doang itu mah. Loh kok. Ini podcast lo kamu sebenarnya nih. Podcast Wina. Oke, next di tanggal 9 Juni diperingati sebagai Hari Saint Columcille di Irlandia. Selamat Hari Saint Columcille Irlandia. Oke, cukup menarik ya. Tadi kita ada Saint siapa dari Mark dari Uganda dan ini juga ada Hari Saint Santo. Mengapa Santo diperingati? Correct me if I'm wrong untuk orang-orang yang berada di Katolik terutama. Santo itu termasuk orang yang santa, orang suci. Dan orang suci itu cukup istimewa bagi mereka karena mereka punya pengaruh luar biasa untuk agama dan masyarakat gitu loh. Hari Santo. Dan ini maksudnya pematengan Hari Santo ini langsung dari Vatikan tuh. Ya. Ya ibaratnya kayak beberapa orang-orang kayak berarti hampir sama dengan ini nggak sih kalau kita merayakan hari lahir Nabi Muhammad? Yes. Di Islam. Yes. Oke. Paham. Cuman jika kita mengacu ke Santo, berarti hampir kan semua negara beda-beda. Maksudnya all around the world. Kan dari Santo Petrus sampai ke negara banyak banget kan mereka punya santo masing-masing. Ya. Berarti banyak banget itu. Ada banyak sekali Pak santo itu. Bahkan kalau kamu berkunjung ke Roma di lapangan depannya kastil tempatnya Paus berada itu kan ada sekitar lapangan yang Santo Petrus kan. Santo Petrus itu kan ada lapangan Santo Petrus itu ada berbagai santo-santo yang berdiri di sana. Oh ya, oke, benar. Santo generasi awal. Dan tak kikir beberapa negara memiliki santo-santo karena ya sama seperti kita kepada kiai gitu. Oh iya, kan oke. Beberapa daerah memiliki kiai yang berbeda-beda gitu loh. Oh kayak berarti semacam haul ya? Yes, haul. Oh, iya.
Tapi ada satu pertanyaan, kenapa Santo Claus itu begitu diperingati oleh semua orang? Santa Claus. Kan punya Natal. Enggak juga. Karena Dia ada beberapa santo yang dia itu saking terkenalnya dia bisa sebarkan, dan itu adalah pengaruh kan beberapa gereja keren orang ya. Kalau beberapa gereja kan punya cabang yang besar, ada gereja kecil, ada gereja besar. Dan ternyata Santa Claus itu juga ada peringatan yang cukup besar yang dia mempengaruhi banyak gereja yang lain. Hanya nama Santa Claus itu besar. Oh, tapi mengacu ke nama Santa Claus, namanya sangat teutonik ya. Sangat Jermanik ya, Claus. Lebih tepatnya dia sangat Nordic sih namanya. Iya. Mana nama Norway? Claus. Dalam penyebutannya gitu. Klaus itu bisa. Tapi di Teuton ya Claus. Teuton kan juga orang Nordik. Santa Claus. Tapi di beberapa negara penyebutannya bisa berbeda ya Santa Claus. Bisa berbeda. Ada nama Santa Claus dan Santa Claus. Sinterklaas. Sinterklaas. Oke, benar. Sebenarnya kan dia berawal dari seorang Santa. Oh Santo. iya. Seorang suci. Santa Claus orang yang suci. dia punya dedikasi dari masyarakat. Menyebarkan dia ya. Nah dia bukan bilang menyebarkan khotbah kebencian. Wow. Bisa dicek ya teman saya ini Cina. Menarik ya kalau misal di hari Natal Santa Claus tuh bukan bagi-bagi sih. Tiba-tiba kita merayakan Natal, terus di bawah Natal ada voucher battle point, diamond. Untuk orang-orang ML yang kentang miskin berharapnya seperti itu ya Allah. Kamu bisa buat beli skin alok. Skin alok. Skin alok acik. Kalian pemain FF. Good. Apaan PUBG gak ada skin legend? Ini bilang bos. Saya kasih lihat FF Pro PUBG gak bakal mudeng. Makanya main game, anjay. Hidup kok cuma mau nonton berita aja. Suntuk amat hidup lu. Main-main lu, Mobile Legend, AoV. Lu ya, apa ambasadornya ya? Enggak. Lu jualan juicy ya, jualan diamond ya? Saya babut leader. Untuk siapa teman-teman yang di-invite oleh babut leader, jangan di ACC. Jangan pernah mau diajak mabar atau kalian akan merasakan akibatnya. Aduh. Podcast ini menyebarkan kebencian terhadap akun-akun lain yang tidak. Saya bukan menyebarkan kebencian, saya hanya mengatakan sebuah fakta. Oke, berikutnya di tanggal yang sama di tahun 68, ini sebelum masa ini, Kaisar Nero bunuh diri. Bisa diceritakan who is Nero Kaisar? Nero itu ya bisa dibilang dia kaisar lumayan kejam ya. Dia sempat membakar sebagian besar Roma ini sampai pada akhirnya Colosseum yang kita lihat hari ini itu adalah kenapa bisa beberapa hancur aja dari perbuatan Nero itu sendiri sih. Ada beberapa buku yang dia menyiapkan ada faktanya bahwa ketika dia membakar Roma, sebelum dia bunuh diri, dia memainkan lira. Apa? Lira itu Lira, dia alat musik. Oh, oke. Seperti apa sih namanya? Flute? No. Harpa? Dia seperti kayak harpa. Dia cukup apa ya? Cukup gila sih dia tuh. Bisa dibayangkan dia beberapa kaisar yang cukup kegilaannya dan kedatangannya itu cukup besar. Ya sih, karena beberapa teori mengatakan bahwa Kaisar Nero memiliki semacam penyakit siapa ya? Semacam kelainan dalam pikiran. Ya, meskipun itu tidak separah yang Caligula sih. Oh ya, Caligula. Yang berarti benar dong teoriku bahwa orang zaman dahulu itu memang udah halu. Ada kemungkinan begini Pak, ada beberapa keterkaitan sebenarnya. Ibunya Nero kan juga menyiapkan suatu skenario di mana Nero kan bisa menjadi raja. Ya, bayangkanlah berada di keluarga seperti itu. Oh, iya. Di mana antar keluarga pun kita bisa bagaimana sebuah kekuasaan. Dan seorang anak ya, meskipun aku tidak melihat sejatinya Nero itu sifatnya baik atau buruk, cuman dia kan seorang anak yang dibesarkan oleh ibu yang ambisius loh. Itu perasaanmu itu. Untuk teman-teman yang mungkin tidak tahu siapa Nero itu kan seorang kaisar Roma yang dia terkenal. Salah satu hal yang buat dia terkenal adalah karena dia membakar kota Roma. Dan oleh karenanya di beberapa software di PC mungkin akan melihat sebuah software bernama Nero Burning. Nero Burning. Nah itulah dia namanya Nero. Itu dia karena dia membakar. Bro, orang-orang zaman sekarang nggak ada yang gitu bro.
Apa? Cukup copy ke flash disk selesai. Oh, iya, Kan benar. nggak ada yang namanya rewrite Benar. CD-ROM. Masih. Mas, saya beli CD RW dong. Masih. Ini di Nero Burning udah bisa. Masih coy, masih fungsi. Masih. Anda tidak skripsi sih, jadi tidak tahu. Coba teman-teman kita yang ingin yudisium, mereka pasti makanya itu. Nah, tapi begini ya, untuk generasi sekarang yang cuma bisa copy ke flash disk atau apa, penyimpanan di CD atau compact disk itu bisa namanya meminimalisir adanya virus. Jadi penyimpanan yang teraman. CD-ROM ya? Iya, compact disk. Compact disk itu dia, Kaisar Nero. Kemudian berikutnya adalah di tahun 1815 di tanggal 9 Juni, Kongres Wina berakhir dan mengubah peta politik Eropa seusai peperangan era Napoleon. Saya kuat ngeliat skripmu dulu bro. Gitu banget sih. Ya, jadi Kongres Wina ini adalah sebuah kongres yang diadakan di Eropa nih, nyebutnya apa? Vienna ya. Dalam penyebutan bahasa Inggris Vienna bisa. Vienna, sebuah ibu kota di Austria. Jangan baper loh mas. Ya. Di Austria, yang dimana di situ membahas tentang peta politik Eropa selesai perang Napoleon, di mana perang Napoleon ini sangat berdampak bagi Eropa ya berarti ya. Iya. Terkait. Yang maksudnya mengubah peta politik ini apakah termasuk dalam teritori wilayah atau entah penyempitan atau perluasan? Katakanlah gini, Kongres Wina itu mencoba untuk yang namanya melihat kembali ketika kekaisarannya Napoleon itu sudah runtuh. Ada beberapa, kan dia membuat kode Napoleon atau sistem politik embargo waktu itu. Oke. Nah, apalagi sistem politik yang dibuat oleh Napoleon itu cuma dicoba untuk namanya dianulir di Kongres itu. Apakah daerah-daerah jajahannya Prancis itu akan bagaimana, sistem embargo yang terjadi itu akan bagaimana, seperti itu. Yang jelas Kongres Wina ini cukup besar, padahal ini juga mempengaruhi sampai. Iya benar sih. Kalau teman-teman yang masih menginjakkan pendidikan di mungkin nggak cuma SMA sih, kuliah pun masih dipakai. Di SMA SMP mungkin di sejarah Perang Dunia akan selalu ada kata-kata Kongres Wina sebagai salah satu faktor dari apa. Berarti sangat berpengaruh ya Kongres Wina ini ya? Sangat berpengaruh. Dan yang paling keren adalah peperangan di Napoleon itu bukan peperangan antar senjata juga bro, itu adalah peperangan ekonomi. Napoleon? Iya, Napoleon itu peperangan ekonomi. Jangan bilang bahwa Napoleon itu adalah jenderal yang dia lebih ke taktik high ground, tembakan meriam, itu tidak seperti itu. Dia adalah orang yang sangat-sangat efisien dalam namanya menghancurkan sebuah ekonomi negara dengan politik embargo. Dan itu sampai hari ini masih dipakai. Itulah mengapa Napoleon sampai saat ini bisa dibilang berpengaruh ya perang Napoleon. Berpengaruh sekali itu. Untuk teman-teman yang mungkin agak sedikit lupa, Napoleon atau Napoleon Bonaparte adalah seorang perwira militer sekaligus dia termasuk kaisar Prancis Dia kaisaran Prancis yang memulai sebuah perang yang dimana perang itu seperti tadi yang dikatakan cukup berpengaruh sampai bisa dibilang dunia saat ini ya. Iya masih. Atau hanya pada lebih masa tepatnya itu? dia sangat berpengaruh terhadap Eropa sekali. Oh iya, dia sangat berpengaruh terhadap Eropa. Oke, next. Kemudian di tahun 1905 di tanggal yang sama, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum pada jurnal Annalen der Physik. Wanna say something? Kamu ngerti nggak fisika kuantum itu? No. I hate mathematics. Ini kan matematik. Bodoh amat. Tapi gini. Kamu masih ingat siapa itu yang namanya apa sih yang orangnya lumpuh terus kayak gitu? Siapa sih? Ini Stephen Hawking. Stephen Hawking. Nah, fisika kuantum kalau kita Almarhum. Maaf ya. Dia termasuk orang yang cukup berpengaruh ya dalam fisika kuantum ya. Jadi saya tidak begitu ahli dalam fisika, cuma saya mengetahui dimensi kuantum. Jadi ketika berbicara kuantum, ketika berbicara fisika, itu kan hal-hal yang bisa kita lihat hari ini. Sedangkan ketika bicara kuantum itu adalah menghitung sesuatu yang tidak ada yang bisa kita lihat. For example, gelombang elektromagnetik. Oh, itu termasuk fisika kuantum. Yes, gelombang magnetik, bahkan penghitungan rumus yang ada di dalam Albert Einstein itu bisa dipengaruhi ketika aku menghitung daya ledak shock wave dari sebuah bom. Itu berguna banget, coy. Oh, itu yang menemukan teori itu Einstein. Ya. Dan teorinya dia ketika bicara relativitas itu sangat berpengaruh dengan kuantum, di mana kita bisa namanya melihat dunia ini tidak sebagaimana kita lihat. Apa kan filosofi pada waktu ilmu pengetahuan waktu itu adalah apapun yang kita lihat maka apa yang kita pelajari gitu. Nah, ketika bicara kuantum, apapun yang di luar kita
di luar bahkan energi kosmos, energi Iya, cakra iya. itu bisa dihitung oleh kuantum. Oh iya itu. Oh itu mengapa Albert Einstein bisa dikatakan salah satu ilmuwan besar. Iya, karena dia tidak hanya bicara soal penghitungan, dia hanya bicara soal teknik mekanikal, tapi dia bicara tentang ada hal yang telah dilupakan oleh realisme Eropa waktu itu, yaitu adalah penghitungan tentang bagaimana kita itu tidak hanya menghitung sesuatu yang nyata, tapi sesuatu yang spiritual. Oh ya, berarti semacam bahkan hal yang tidak terlihat bisa kamu hitung. Iya. Itu bisa diartikan dalam jumlah gitu loh. Iya. Mungkin teman-teman yang agak sedikit lupa, Albert Einstein adalah seorang ilmuwan besar dari Jerman ya Einstein. Jerman. Yang teorinya yang sampai saat ini mungkin teman-teman agak familiar adalah E sama dengan MC kuadrat. Kamu ngerti? Aku tahu. Apa itu? E itu apa? Energi. Energi sama dengan MC kuadrat. MC apa? MC double. Ya, massa kali cahaya kuadrat. Oh, tak kira MC kuadrat tuh ketika ada MC 2 di panggung dia menghasilkan energi. Wah, keren sekali. Einstein adalah seorang MC. Konsep MC dibentuk oleh Einstein. Luar biasa. Tapi emang bisa berlaku tuh. Emang berlaku. Katakanlah gini, Gue bicara energi. Gue bicara energi kan. Gue bicara kalau kalian yang sering membaca buku The Secret, bagaimana cara kita itu namanya apapun kemauan kita bisa menjadi kenyataan. Berarti energi kita tuh besar. Energi yang besar ada berarti massa apapun apa yang kita pikirkan sudah besar. Dan ketika bicara cahaya itu kita bicara pada apapun yang kita katakan cahaya kan output ya. Output. Ya, itu bisa loh dipakai. Bahkan orang-orang itu menggunakan itu. Jadi sama MC kuadrat itu bukan hanya menghitung sesuatu yang fisika ataupun mekanikal, dia bisa menghitung sesuatu yang non mekanikal. Oke, sesuatu yang menarik. Jadi teman-teman di sini yang mungkin ingin belajar menjadi seorang host, seorang presenter, seorang master of ceremony, carilah teman satu lagi. Teman satu lagi, karena satu akan sangat sulit. Carilah teman satu lagi, kemudian bacalah Einstein. Itu Albert Einstein bahkan sudah menghitung ini jauh sebelum konsep presenter, insert, host, the comment ada. Itu sudah ada, bro. Tapi yang terkenal dari Einstein salah satunya penemuannya bom atom, konsep bom atom. Iya. Ngomong-ngomong ini ada makanan. Nggak mau ya guys tadi. Tadi kan udah. Pemadam mindset menang. Jadi kenapa kita sebenarnya tadi pagi beliau udah kesini, cuman kita memulainya di siang hari. Pertama karena laptopnya baru ada, kedua nunggu dia mindset dan nge-game. Tapi nggak apa-apa sih. Oke. Tapi Albert Einstein kan konsep bom atom. Bedanya dengan konsep dinamit Nobel. Dia itu tidak menemukan bom atom. Tapi dia menghitung massa shockwave dari bom atom tersebut. Bedanya dengan TNT milik Nobel. Hah? TNT itu beda, Pak? Tapi kan sama-sama eksplosif. Ya, dia eksplosif. Namun TNT dengan bom atom itu beda bahan. Oh, beda bahan. Beda bahan waktu itu. Tapi konsep penggunaannya sama. Ya, sama, cuman dia terlampau jauh zaman dan TNT itu penggunaannya bukan pada bom atom. Karena bom atom itu menggunakan hidrogen, sedangkan TNT itu menggunakan ada kalau magnesium, ada dia ledakan kecil yang dia sebenarnya bukan bersifat destruktif. Berarti semacam penyempurnaan dari konsep bom besi ya? Bisa jadi TNT itu. Bisa jadi, cuman tidak menggunakan bom besi. Berarti TNT itu adalah penyempurnaan dari ciptaannya Agnes Anda dong. Iya dong. Iya, dipakai kan. Perlu Anda tahu, bom yang sekarang dipakai dulu sudah ada konsepnya dari Agnes teman saya, Tionghoa. Dari 2000 tahun yang lalu, bro. Oh tuh, sebelum masih ya ini. Belum saya silakan deh. Gimana sih? Lah iya. Makanya untuk teman-teman yang sering meremehkan Cina, bro, militer sekarang menggunakan senjata api, Cina udah pakai dari dulu. Itu Anda perlu tahu. Makanya jangan heran kenapa saat ini Cina bukan mampu sih. Bahasa Tiongkok itu akan mampu menggeser bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Iya, dengan tanda-tanda bahwa semua orang menggunakan Xiaomi. Iya, termasuk saya. Ada model bahasa Cina nggak sih? Aku orang berarti. Pasti ada. Nggak bisa. Saya terakhir belajar bahasa Cina SMP. Cuma satu bahasa Cina yang saya tahu. Beberapa sih. Wah ini. Kemudian Lause. Iya. Wah ini itu aku cinta padamu ya. Lause itu guru. Xie, terima kasih. Sama Beijing.
Beijing itu ada artinya loh dalam bahasa Mandarin. Cuman aku lupa kota apa. Lupa. Ada Beijing. Ya, kita pembahasan tentang Cina ya. Kita lanjut. Terima kasih guru Tionghoa saya SMP Liang Laose. I love you Liang Laose. Kalau ada yang mau membahas tentang sejarah percinaan ataupun kebudayaan Cina yang masuk Indonesia atau fenomena Cina yang masuk Indonesia, bukan master cuman Enggak, kamu masih beginner. no. Selama Anda nonton film Tionghoa masih menggunakan subtitle. Gini. Kamu membaca komik manga itu ataupun membaca komik itu pas zamannya Jepang atau pas zamannya Cina masuk? Cuma Jepang. Kamu kan nggak tahu kalau Cina itu dari dulu membuat komik yang jelas gede di Indonesia. Kung Fu Boy. Kung Fu Boy. Terus pedang 7 bintang. Condor Heroes. Condor Heroes. Wah, itu keren banget. Sunggokong Di Jepang sih. Tapi kan latarnya Cina. Iya, ternyata. Journey to the West kan. Itu naskah. Kan skip deh sih. Ini panjang loh. Skip. Wah, ini memang hujan loh. Kalau kita bahas film tuh panjang banget bro. Sumpah macam. Berikutnya di tahun 1946 Bhumibol, bahasanya susah. Bhumibol Adulyadej naik tahta sebagai raja kerajaan Thai atau Thailand dengan gelar Rama 9 setelah kematian misterius Rama 8 pada hari yang sama. Oke, sebelum kita akan bahas ini atau entah nanti dibahas atau tidak, ini cukup misterius karena di nextnya aja udah kematian misterius. Rama 8 yang pada hari yang sama kemudian digantikan dengan Rama 9. Wanna skip this? Yes. Yes, skip. Kita nggak tahu pasti soal Thailand sih. Pasti. Kemudian di tahun 1967 tadi berkaitan dengan perang 6 hari di mana Israel merebut dataran tinggi Golan dan Suriah. Wanna say something or we skip this? Yang jelas siapapun yang pernah melihat sudah 6 hari ada hal yang membuat Israel begitu berkuasa menang dan di dalam benak orang-orang Timur Tengah mereka sempat banyak sekali trauma dengan nama tank. Oh iya. Karena tank lah yang membuat mereka menang. Di situ adalah puncak industri tank itu di situ. Semacam Tigreal. Terus Iya. Gitu. Tanpa tank Anda susah. Mulai MC nih. Ya podcast ini mulai tidak sehat. Untuk teman-teman semuanya yang bermain Mobile Legends, jika Anda bertemu akun bernama Bursalino, tolong ban Uranus. Trust me. Atau kalian akan mengalami kalahan. Berikutnya, di tahun 1992, pemilu kelima Indonesia pada masa Orba dan dimenangkan oleh Golkar. Udah skip aja gimana? Ya karena pemilu sebelum tahun 2004 cukup membuat bosan. Bukan berarti saya apatis terhadap politik ya, cuman bagi orang yang melihat politik Indonesia bahwa ketidaksehatan politik Indonesia itu menyebabkan beberapa orang golput itu adalah suatu hal yang cukup wajar. Iya. Oke, spot election day. I hate pemilu. What the fuck Golkar? Anjir. Kemudian tanggal 10 Juni. Nah, 10 Juni ini tanpa kita tahu, ya emang karena kita nggak tahu sih, diperingati sebagai Hari Nasional Portugal. Selamat ulang tahun Portugal. Gimana sih ulang tahun bahasa Portugal? Ya, mi nombre lagi. Mi nombre nama saya dong berarti. Dios. Dios. Di sini diperingati sebagai Hari Nasional Portugal dan tanggal kematian Luis de Camões. Bacanya gimana kalau Portugal? Louis ya. Ya. Ini aksen Portugal. Ya, ekstra Indonesia aja bro. Daripada nanti salah-salah. Louis kamu. Memang bahasa Portugal dan Spanyol tuh hampir sama bukan? Beda apa sama? Beda sebenarnya. Beda aksen atau ada beberapa kosakata yang beda? Ya beda. Beda. Oh beda. Pastinya beda lah. Kalaupun sama, kenapa Brazil dan Argentina tidak menggunakan bahasa yang sama? Oh iya sih benar. Beda sih. Tak kira tuh cuma beda aksen, kayak misal Kebumen dan Banyumas gitu loh, kan ngapaknya beda. Dan mereka ketika bahasa yang berbeda pasti punya latar sejarah sendiri. Ya, itulah udah. Berikutnya adalah tahun 1786 tanggal 10 Juni. Bendungan yang terbentuk di Sungai Dadu akibat gempa bumi 10 hari sebelumnya runtuh dan menewaskan 100.000 orang di Sichuan, Tiongkok. Gimana? Nenek moyang Anda? Sungai Dadu. Anda ingat Sungai Dadu di mana? Ya, waduh kalau mau sombong nggak bisa ya. Nggak apa-apa. Efeknya nggak terlalu bagus. Pasti masih ada beberapa miliar. Sungai Dadu. Udah baik banget. Dan cuma tahu Sungai Mekong, Sungai Kuning. Ya, yang jelas kita doakan setiap jenazah almarhum yang meninggal dalam bencana itu masuk dalam surga mereka masing-masing. Kamu tidak takziah ke Sungai Dadu? Aduh. Siapa tahu kamu di Sungai Dadu terus sungainya ada bintik-bintik. Lah. Ada adu. Jatuh.
Oke. Wah ini nih arwahnya marah bro. Oh iya, sorry ya elah bercanda dulu. Oh. Cek ngomong. Berikutnya. Wah ini sangat menarik ini. Di tahun 1943 tanggal 10 Juni, pulpen dipatenkan di Argentina. Gue baru tahu bro pulpen Iya, gue lagi ngerti loh. Gila. Pulpen dipatenkan di Argentina. Itu sejarah yang mungkin sedikit dilupakan ya. Pulpen. Siapa yang mateninnya? Don't know. Nggak, katakanlah orang yang mematenkan kita tahu siapa dan dia hidup di masa sekarang ini. Dia pasti menangis bro. Why? Dia tahu pulpen itu adalah barang yang remeh. Jatuh aja hilang. Itu kejahatan yang luar biasa tuh pulpen. Pulpen atau dari bahasa Belanda bernama vulpen adalah alat tulis berupa mata pena berujung tajam yang dilengkapi dengan bersih kantong tinta yang bisa diisi kembali. Wah, ini untuk teman-teman yang mungkin ada soal apa arti pulpen. Itu bisa dicek di sini. Masih ingat bro nggak pulpen zamannya apa Tom and Jerry itu? Yang itu nggak bisa diisi kan gini kan dia. Oh sih diisi, kita. terus Oh iya dia benar. bisa ditekan. Tapi itu mencolok. bukannya pulpen generasi lama ya atau sampai sekarang masih? Masih lama, bapak aja punya kok. Sing ini kan sing bentuknya semacam apa ya? Sing tajamnya itu Ya, pulpen. tajamnya gini kan, tajamnya kayak apa? Kayak daun gitu kan. Kayak ujung mata tombak sih. Ah. Benar. Itu banyak bro dijual. Ini cukup menarik ya. Saya membaca di beberapa sumber. Catatan tertulis tertua mengenai pena yang dilengkapi kantong tinta berasal dari abad ke-10 Masehi pada masa Khalifah Ma'ad al-Mu'iz dari Mesir. Gila, berarti ini sudah ada sejak di zaman kekhalifahan. Oh, itu Hanya dipatenkan di Argentina. Atau mungkin sebenarnya sudah dipatenkan di negara lain, cuma di Argentina pada tahun itu. Itulah kenapa sistem pematenan itu kan memang dia masih baru lah kan baru. Dia kan dia lampau. Makanya penemu itu tidak yang mematenkan tidak selamanya dia penemu gitu loh. Oh iya benar. Coba bayangkan bagaimana jika sampai saat ini kita tidak pernah menemukan pulpen. Gak ada pensil bro. Oh iya sih benar. Pensil, benar. Oke, forget about pulpen. Cuma pada akhirnya kan kalau kita bicara pulpen kan harus lebih teliti. Why? Lo nggak bisa ngapus. Oh iya. Oh saya salah. Kayak rekaman konten. maaf tadi itu saudara saya. Jadi dari pulpen. Studinya masih umum banget kan saya. Apa? Tidak ada. Iya nih studinya itu sangat masyarakat. Working. Tapi maksud pulpen, come on. It's only pulpen. It's just pulpen. Ballpoint. Sampai dia masuk ke perayaan nasional. Enggak perayaan nasional sih, cuman dia masuk dalam salah satu tulisan sejarah, lingkaran sejarah. Ya, di tahun karena meskipun ballpoint itu bagi orang hari ini adalah remeh ya, tapi dia adalah satu alat di mana mencirikan bahwa kita itu termasuk civilized iya. creature gitu loh. Sebuah manusia beradab. Ketika kita benar-benar mampu untuk namanya sebuah tulisan itu adalah hal yang patut disebut sebagai orang yang beradab. Itulah kenapa ketika peradaban pertama ketika dia mendapat tulisan itu artinya dia udah peradaban yang patut. Dan menulis itu salah satu ya siapa sih yang bakal meremehkan soal menulis gitu loh. Oke, mantap. Pulpen. Good job Argentina. Terima kasih dalam bahasa Argentina. Thank you. Gracias. 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 Ya bisa. Bahasanya Spanyol. Berikutnya, di tahun 1968 Kabinet Pembangunan 1 dilantik. Bonus skip? Capek model kabinet. Oke, dan ini adalah peringatan tanggal 10 Juni yang berikutnya di tahun 2009 jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa diresmikan. Sudah pernah ke sana? Oh belum sama sekali. Wah di sana itu kalau minum degan enak tuh. Kok degan? Lah kan dari awal sampai akhir jualnya degan doang pak. Oh mana sih jualan? Iya degan semua Ya, itu dari awal sampai akhir. Tak kira itu semacam jembatan, ya udah jembatan aja gak ada yang jualan. Ada jual di pinggir jalan tuh jualan. Emang boleh berhenti? Ya boleh. Nggak jadi macet? Ya kan ada pinggir-pinggir yang besar. Oh iya tuh. Iya. Tak kira cuma sebesar gang. Anjir. Jadi jembatan Suramadu ini juga bisa dibilang menjadi jembatan terpanjang di Indonesia dan salah satunya yang terpanjang di ASEAN. Dan jembatan ini menghubungkan antara Pulau Madura dan Pulau Jawa yang sebelumnya terpisah. Dan kalau sebelum ada jembatan ini penyeberangannya kapal berarti. Ya kapal. Harus menggunakan kapal. Tidak mungkin dong dia menyeberang menggunakan jembatan yang tidak ada ininya, pinggirnya. Emang benteng Takeshi. Oh. Ini kan ada pinggirnya. Di Tali cok. Jadi dari Surabaya bener ya? Dari Surabaya menuju Madura dibagi meriam. Kita dari Surabaya berjalan. Doakan aku ya. Ayo manis.
Sampai di Madura dibacok kan. Patek. Sampai Madura kan peleknya hilang. Oh iya peleknya hilang. Patongnya sudah diujar Roma. Wah, ya rasis bro. Tapi mereka bangga terhadap itu loh bro. Iya. Kamu nggak lihat stand up ini Muslim dari Madura? Oh, dia bangga terhadap itu. Iya, dimana kalau Optimus Prime datang ke Madura habis dia. Nah, itulah kenapa Muslim itu saya anggap sebagai orang yang sangat open minded karena sesuatu hal yang sangat rasisme ataupun Anda MLI ya. Anda. tapi saya tidak tapi Anda MLI ya. aduh bukan MLI. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi itu dia beberapa peristiwa-peristiwa penting dan juga beberapa fakta yang ada di tanggal 1 sampai 10 yang bisa kita rangkum dalam segmen tagihan bulanan. Cerita apa tadi ya? Gue lupa lagi nama segmen aing sendiri. Yaitu cerita yang mengikuti kahanan bulanan. Luar biasa. Dan untuk episode berikutnya kita akan membahas lagi tentang peristiwa-peristiwa yang ada di bulan yang sama, tapi tidak di episode kali ini, atau mungkin di bulan berikutnya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, dan masih banyak lagi bulan-bulan yang lain. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih Dimas. Ya. Ada pesan yang mau disampaikan untuk para pendengar? Yang jelas ini bukan salah satu apapun yang saya bicarakan adalah bukan sesuatu yang bisa menjadikan sumber utama sebuah ilmu pengetahuan. Itu kan yang saya tahu, dan pada akhirnya bukan satu hal yang sangat ultimate yang akan kalian jadikan sebagai pondasi. Akan lebih enaknya bahwa kalian bisa namanya menambahi ataupun merespon terhadap apapun yang kita bicarakan di sini dengan komentar di bawah. Di bawah ataupun komentar. Ataupun kalian mau menghubungi MC itu sendiri. MC itu sendiri apa urusannya? Ya bukan urusannya. Yang jelas tidak ada hal yang ultimate di dunia ini, tidak ada hal yang sangat mutlak di dunia ini. Namun membicarakannya atau lebih lanjut adalah hal yang lebih mulia. Mantap, buat biasa. Dimas Iman Kalewijaksono, 22 Juni 2020. Oke, tetap stay tune di podcast kami. Tunggu edisi berikutnya. Dan stay healthy for all. Tetap sehat-sehat dan semoga tetap lancar rezekinya. Terima kasih.